Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mengatakan, ada konspirasi untuk memenangkan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Menurut Todung, hal tersebut terlihat dari berbagai dugaan kecurangan di beberapa daerah di Indonesia. Saya melihat ada konspirasi untuk memenangkan paslon tertentu khususnya paslon nomor 2, kata Todung dalam jumpa pers di Media Center TPN, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Dia mencontohkan dugaan kecurangan, seperti muncul rekaman suara ajakan memilih Prabowo Gibran yang diduga dilakukan pejabat Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kita mendengar percakapan antara beberapa pejabat setempat, apakah itu kepala kejaksaan, pihak Dandimya, kemudian juga pihak kepolisian yang meminta kepada warganya untuk memilih paslon nomor 2, ujar Todung. Selain itu, Todung juga menyinggung beredarnya video Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan yang juga Sekretaris PGRI Kota Medan Andi Yudhistira diduga mengajak para kepala sekolah memilih Prabowo Gibran. Dia menegaskan, tindakan-tindakan tersebut bisa mempengaruhi perilaku para pemilih untuk menentukan pilihannya atau yang biasa disebut voting behavior. Ini dalam masyarakat yang kita sebut dalam ilmu politik dan patron klien, itu bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh patronnya, tutur Todung. Tak hanya itu, Todung juga menyoroti beredarnya video Sekretaris Daerah, Sekda, Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi yang mengatakan, Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengangkat jutaan pegawai negeri sipil, PNS, jika Prabowo Gibran menang. Pola ini kita lihat di mana-mana bahwa ada konspirasi untuk memenangkan salah satu paslon dan paslon nomor 2. Dan kalau kita biarkan, ini akan menjadi cacat ya buat pemilu buat pilpres yang kita adakan kali ini, imbuhnya. Chairperson dari Generasi Perintis. Generasi Perintis adalah sebuah komunitas sekaligus gerakan yang memang menyasar isu soal privilege dan underprivilege yang kami telah berkeliling di 51 kota di Jawa dan Sumatera untuk bisa mengidentifikasi apa yang kira-kira menjadi keresahan, apa yang kira-kira menjadi permasalahan yang menjadi hambatan struktural dan kultural yang dialami oleh generasi muda khususnya perintis. Adapun tanggal 14 Januari kemarin kami telah mengadakan sebuah kesepakatan gitu ya dengan Bapak Ganjar Pranowo dalam hal ini paslon nomor urut 3 untuk bisa mewujudkan apa yang kami sebut sebagai konsensus perintis ya, konsensus perintis. Yang pertama kita membahas soal komitmen untuk menjamin meritokrasi. Kemudian kedua kita bicara soal bagaimana Pak Ganjar dan Prof Mahfud berkomitmen untuk membuka ruang inovasi dan kreasi yang terbuka untuk para pemuda di kabupaten dan kota. Dan yang ketiga kita bicara soal komitmen untuk membangun pemuda di desa. Kesesuaian nilai ini yang akhirnya membuat kami Generasi Perintis sebagai komunitas memberikan dukungan, sekaligus kami juga berkomitmen untuk keliling ke lebih banyak kota lagi untuk menyampaikan apa yang telah menjadi kesepakatan kami dengan paslon nomor 3. Kemudian hal kedua yang mungkin bisa kami sampaikan bahwa value yang dimiliki oleh Pak Ganjar dan kemudian Prof Mahfud ini sangat sesuai dengan value-value para perintis gitu ya. Pak Ganjar memberikan kita gambaran bagaimana sosok yang besar dari desa kemudian ditempa melalui organisasi di sekolah dan kemudian kampus, kemudian dibentuk secara ideologis bertahun-tahun melalui proses kaderisasi yang panjang di partai politik, kemudian mengabdi di masyarakat melalui legislatif, dan akhirnya menjadi gubernur di Jawa Tengah selama 2 periode. Ini akhirnya memberikan harapan kepada kami Generasi Perintis bahwa sosok-sosok yang bukan siapa-siapa, bukan darah biru, bukan anak presiden, bukan punya paman seorang hakim ya, bisa melejit, bisa punya tempat di mana proses dan kemudian kerja keras akhirnya bisa menentukan arah masa depan. Dan inilah yang akhirnya memberikan inspirasi bagi kami. Saya sendiri, teman-teman semua, terima kasih Pak Sekjen atas kehormatannya untuk menjadi salah satu juru bicara dari Pak Ganjar dan kemudian Prof Mahfud. Kesesuaian inilah yang akhirnya juga menginspirasi saya gitu. Dengan latar belakang saya sebagai pemuda yang besar di desa, saya warga Pak Ganjar ya di Tegal, Jawa Tengah. Kemudian saya berasal dari latar belakang keluarga yang
bisa dikatakan kurang mampu ya penerima bansos Pak. Terus kemudian dari kecil sampai saya lulus S2 di Inggris dengan beasiswa, kemudian sama-sama diproses dalam kehidupan aktivisme kampus sampai di tahun 2017 kami diamanahi menjadi ketua BEM UI pada saat itu, sehingga proses panjang inilah yang saya rasa ketika Pak Ganjar ini akhirnya nanti berhasil akan memberikan harapan kepada kami bahwa ternyata bisa untuk orang-orang yang bukan dianggap pewaris sah Republik ini gitu, untuk bisa mendapatkan tempat ketika dia mau berjuang, mau berproses dan lain sebagainya. Dan kami generasi perintis juga yakin bahwa proses demokrasi di Republik ini perlu dijaga karena sosok-sosok seperti Pak Jokowi itu lahir karena proses demokrasi. Jadi jangan sampai kita dibutakan dengan ilusi bahwa sosok tertentulah yang bisa melanjutkan Pak Jokowi karena ada ikatan darah dan lain sebagainya. Dan itulah yang menjadi semangat kami dari generasi perintis bahwa siapapun di Republik ini harus punya kesempatan yang sama dan segala kesempatan perlu terbuka untuk para perintis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sangat jelas ya. Maka mengapa dari survei Saiful Mujani Research Consulting mengatakan program satu keluarga miskin satu sarjana itu mendapat daya terima yang luas dari masyarakat Indonesia, termasuk KTP Sakti. Karena Bung Muncap ini juga menjadi contoh bagaimana dia sebagai anak muda perintis yang berjuang dari kalangan tidak mampu, ya ibunya TKI tetapi bisa masternya dari Inggris, sehingga semua dalam satu nafas bahwa generasi perintis itu bukan mendapatkan fasilitas dari bapaknya, orang tuanya, pamannya, tetapi karena nilai-nilai perjuangan yang juga ditunjukkan oleh Pak Ganjar Prof Mahfud yang dari kalangan rakyat biasa. Maka mengapa Pak Ganjar itu bisa belusukan, Pak Prabowo tidak bisa belusukan. Selanjutnya Bung Ilham, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semua. Teman-teman media, perkenalkan nama saya Ilham Fatur Rahman. Saya co-founder Generasi Perintis. Sudah dijelaskan tadi oleh kawan seperjuangan saya Bung Mucap secara solid ya. Saya hanya ingin menambahkan bahwa dari 51 kabupaten kota kemarin kita keliling, gerakan kita bottom up, dan setiap titik itu kita menghadirkan perwakilan dari beberapa unsur yang representatif ya. Jadi ada kalangan aktivis, terus kemudian pengusaha UMKM, lalu kemudian juga ada seniman, ada mahasiswa, ada pelajar dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan di kota dan kabupaten, sehingga kita juga merepresentasikan isu dari rural dan urban gitu. Jadi dari 51 kabupaten kota itu kita mendapati 151 kunci isu yang kemudian kita coba cocokkan dengan visi misi yang memang ada dalam ketiga paslon, dan hampir 95% kita memiliki kesesuaian dengan visi misi nomor urut 3. Itu juga yang mendorong konsensus dari generasi perintis ini, kemudian kita titipkan menjadi 3 poin ya, diperas lagi 3 poin ini yang menjadi 3 top of mind dari 151 key issues tadi, yang meritokrasi, ruang kreasi inovasi, dan pembangunan desa. Kita sangat menyoroti di sini terutama pembangunan pemuda desa, karena terjadi disparitas isu ya sekarang yang terjadi di milenial dan Gen Z, banyak yang tidak tertangkap, terutama aspirasi pemuda desa gitu. Jadi dan kita menganggap memang ada terjadi ketimpangan ya antara pembangunan dan desa dan kota, sehingga kemarin saat acara di Postblok, Pak Ganjar alhamdulillah berkenan dan siap menyepakati untuk memperjuangkan 3 poin yang kita sodorkan ke beliau. Jadi sudah terjadi kesepakatan dan sinergi, sehingga generasi perintis di acara kemarin kita mendeklarasikan dukungan terhadap Pak Ganjar untuk bisa mewujudkan aspirasi daripada tantangan, keresahan, dan kemudian juga harapan dari generasi perintis. Itu saja yang mau saya tambahkan, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Dan terakhir dari Bung Reinhardt, karena ketika saya berdiskusi sama dia,
dengan melihat banyaknya intimidasi. Ada kepala desa diintimidasi, kemudian RT-RT diintimidasi, bahkan beberapa jurnalis juga mendapatkan berbagai tekanan. Kemudian yang terakhir, ketika sosmednya Prof. Mahfud pun juga diretas, maka akhirnya Bung Reinhardt ini juga bermigrasi dari jurnalis menjadi jurkam Ganjar Mahfud. Kira ada mau disampaikan, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Selamat siang teman-teman semua, apa kabar? Singkat saja, kalau dari saya ini sudah mendekati tanggal 14 Februari, kita tahu kita sangat bersyukur semakin banyak dukungan, gerakan seperti kawan-kawan generasi perintis ini yang terus mengaspirasikan dukungan terhadap Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud punya kesamaan pandangan, meskipun di sisi yang sama kita tahu, seperti yang Pak Sekjen sudah katakan, ada banyak upaya-upaya intimidasi yang dilakukan. Karena khusus yang kemudian kami kelola, ini kita mempertebal lagi bagaimana pandangan-pandangan para tokoh, para pengamat, para pakar yang resah juga dengan keadaan yang ada, dan mereka bersuara. Itulah yang kemudian kami tangkap, dan kami berupaya untuk meneruskan itu kepada masyarakat lewat jalur-jalur sosial media, mungkin ruang-ruang udara, agar keresahan yang publik tangkap ini juga bisa tersalurkan, tersampaikan. Seperti juga yang dilakukan oleh kawan-kawan dari generasi perintis yang sudah sangat baik. Nah, ini kami pertebal kembali. Nah, di sisi yang lain juga kami juga terus berupaya untuk memperkuat lagi, mempertebal lagi program-program unggulan Pak Ganjar yang sangat diterima dengan baik oleh masyarakat. Program Pak Ganjar juga Prof. Mahfud yang tadi juga Pak Sekjen sudah sampaikan. Nah, ini yang kami teruskan kembali ke masyarakat, sehingga dalam 1 bulan ke depan ini kami all out, kami maksimal untuk bisa memenangkan Pak Ganjar juga Prof. Mahfud lewat berbagai jalur, tapi tentu yang sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ini yang kami maksimalkan, sehingga nanti kita berharap di 14 Februari bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kami terus menangkap bagaimana kekhawatiran dan juga keresahan publik, tapi di saat yang sama kami memberikan solusi, dan juga kami tahu bahwa Pak Ganjar juga Prof. Mahfud sosok yang sangat tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. Saya pikir itu saja dari saya, Pak Sekjen. Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Ya, selanjutnya nanti yang lain doorstop. Kita masuk yang kedua, termasuk juga buat Bung Mujab. Nanti kalau mau doorstop, nanti di luar, biar suasananya sesuai dengan anak muda. Ya, lebih natural dan bisa langsung menanyakan segala sesuatu hal terkait dengan Bung Mujab maupun juga Mas Ilham, pelopor generasi perintis. Terima kasih juga Bung Reinhardt. Terima kasih. Merdeka. Ganjar Mahfud. Menang, menang, menang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekjen, Bung Mujab, Pak Reinhardt. Ini jawabnya sekalian. Sekarang yang kedua. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD meminta Bawaslu mengusut tuntas soal isu janji Presiden Jokowi jika Gibran Rakabuming menang Pilpres. Sebelumnya beredar video Sekretaris Daerah Takalar, Sulawesi Selatan Muhammad Hasbi mengungkap janji Jokowi. Dalam video itu, Hasbi mengungkap bahwa Jokowi berjanji akan melakukan pengangkatan CPNS jika Gibran menang Pilpres. TPN Ganjar Mahfud meminta Bawaslu mengusut apakah janji tersebut benar disampaikan oleh Jokowi atau tidak. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota tim hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova, di kantor Bawaslu RI Selasa 16 Januari 2024. TPN juga meminta agar Bawaslu menyelidiki terkait netralitas ASN di Takalar. Vincentius tegas meminta Bawaslu untuk mengusut pesan yang disampaikan oleh Hasbi. Di sisi lain, pihak istana sudah membantah terkait janji Jokowi itu. Bantahan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari menegaskan Jokowi tidak pernah menjanjikan pengangkatan CPNS, apalagi dikaitkan dengan Pilpres 2024. Ari berkata perekrutan CPNS 2024 secara besar-besaran tidak ada kaitannya dengan pemilu 2024. Salah satu pengembus isu pemaksulan terhadap Presiden Joko Widodo buka suara. Kritikus politik Faisal Assegaf mengatakan usulan pemaksulan Presiden merupakan hal penting. Pernyataan itu disampaikan Faisal pada Minggu 14 Januari 2024.
Menurutnya, Jokowi dan keluarga telah menyalahgunakan wewenang hingga melakukan cawe-cawe dalam pemilu 2024. Oleh karena itu, petisi 100 menggaungkan pemaksulan terhadap Jokowi. Faisal mengatakan pihaknya menilai pemaksulan terhadap Presiden Jokowi itu merupakan solusi terbaik untuk menghentikan politik cawe-cawe. Menurut Faisal, petisi 100 telah mendatangi DPR untuk menggaungkan pemaksulan Jokowi. Mereka juga mengaku menemui Menko Polhukam Mahfud MD beberapa hari lalu. Faisal berkata petisi 100 dan Mahfud MD berdiskusi soal potensi kecurangan pemilu. Hal itu sejalan dengan ikhtiar Kemenko Polhukam yang membuat Satgas Anti Pemilu Curang. Pemaksulan itu menurut Faisal dilakukan untuk menjaga persatuan nasional, sehingga proses demokrasi tidak terancam kecurangan dan disintegrasi. Faisal menyebut tidak ada cara lain selain melakukan pemaksulan presiden. Menurutnya, semua lembaga pengawas di Indonesia telah rubuh. Faisal mengatakan Mahkamah Konstitusi dan DPR tidak berperan sedangkan partai politik hanya mondar-mandir. Oleh karena itu, petisi 100 menilai pemaksulan terhadap Presiden Jokowi penting dilakukan. Pengamat politik Rocky Gerung ikut menyuarakan pemaksulan terhadap Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, hanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bisa memulai langkah pemaksulan Presiden. Hal itu disampaikan Rocky saat mengisi acara dialog publik relawan Amin Bugar di Tangerang Selatan pada Minggu 14 Januari 2024. Ia menilai bahwa Jokowi harus dimakzulkan secara konstitusional. Rocky berdalih bahwa pemilu 2024 tidak akan ada dampaknya apabila Jokowi masih duduk di kursi kepresidenan, sebab Jokowi dianggap berpihak untuk memenangkan salah satu paslon. Terkait siapa yang bisa memulai pemaksulan presiden, Rocky menyebut sosoknya adalah Megawati. Hal ini karena Megawati memiliki kuasa di partai yang mendominasi DPR RI. Dalam kesempatan itu, Rocky pun mengajak pendukung Anies Baswedan dan Caimin untuk memaksulkan Jokowi. Diketahui isu pemaksulan Jokowi kembali mencuat menjelang Pilpres 2024. Isu ini pertama kali dikeluarkan oleh gerakan petisi 100 yang mengirimkan surat kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Namun demikian, pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra menilai petisi yang meminta pemaksulan Jokowi merupakan hal yang inkonstitusional. Sebab hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Joko Widodo santer disebut turun gunung demi memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Jokowi disebut turun gunung dengan mencoba menaikkan elektabilitas Prabowo Gibran yang tak kunjung tembus 50%. Pertemuan Jokowi dengan 3 tokoh dari kubu Paslon 02 diduga untuk mengkonsolidasikan pengusung Prabowo Gibran. 3 tokoh tersebut adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Namun isu tersebut dibantah keras oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari membantah Jokowi turun gunung demi kemenangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 16 Januari 2024. Ari mengatakan pertemuan dengan sejumlah ketua umum parpol pengusung Paslon 02 merupakan hal yang lumrah dilakukan. Menurut Ari, pertemuan yang dilakukan secara berurutan itu wajar mengingat Presiden juga merupakan tokoh politik. Ari mengatakan Presiden bisa memposisikan diri sebagai kepala negara dan sebagai seorang tokoh politik, yang mana saat menjadi tokoh politik, Jokowi tidak menggunakan fasilitas negara. Beredar sebuah video yang menyebut Presiden Jokowi berjanji akan mengangkat jutaan CPNS jika Gibran Rakabuming menang Pilpres 2024. Janji tersebut disampaikan oleh Sekda Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi. Dalam video itu, Hasbi mengaku Jokowi sudah menjanjikan pengangkatan jika anaknya menang. Pihak istana menanggapi beredarnya janji Presiden Jokowi tersebut. Istana membantah Jokowi menjanjikan soal pengangkatan CPNS seperti yang disebutkan Sekda Takalar.
Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana di Gedung Sekretariat Negara Selasa 16 Januari 2024. Ari menegaskan Presiden Jokowi sama sekali tidak pernah memberikan janji soal CPNS, apalagi dikaitkan dengan Pilpres 2024. Ari mengatakan perekrutan CPNS 2024 merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Perekrutan itu sudah disampaikan secara terbuka dan transparan oleh Jokowi ke publik pada 5 Januari 2024 lalu. Ari menegaskan, keputusan pemerintah yang akan membuka formasi CPNS secara besar-besaran di tahun 2024 tidak ada kaitannya dengan politik apalagi Pilpres. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD meminta Bawaslu mengusut tuntas soal isu janji Presiden Jokowi jika Gibran Rakabuming menang Pilpres. Sebelumnya beredar video Sekretaris Daerah Takalar, Sulawesi Selatan Muhammad Hasbi mengungkap janji Jokowi. Dalam video itu, Hasbi mengungkap bahwa Jokowi berjanji akan melakukan pengangkatan CPNS jika Gibran menang Pilpres. TPN Ganjar Mahfud meminta Bawaslu mengusut apakah janji tersebut benar disampaikan oleh Jokowi atau tidak. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota tim hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova di kantor Bawaslu RI Selasa 16 Januari 2024. TPN juga meminta agar Bawaslu menyelidiki terkait netralitas ASN di Takalar. Vincentius tegas meminta Bawaslu untuk mengusut pesan yang disampaikan oleh Hasbi. Di sisi lain, pihak istana sudah membantah terkait janji Jokowi itu. Bantahan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari menegaskan Jokowi tidak pernah menjanjikan pengangkatan CPNS apalagi dikaitkan dengan Pilpres 2024. Ari berkata perekrutan CPNS 2024 secara besar-besaran tidak ada kaitannya dengan pemilu 2024. Presiden Joko Widodo santer disebut turun gunung demi memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Jokowi disebut turun gunung dengan mencoba menaikkan elektabilitas Prabowo Gibran yang tak kunjung tembus 50%. Pertemuan Jokowi dengan 3 tokoh dari kubu Paslon 02 diduga untuk mengkonsolidasikan pengusung Prabowo Gibran. 3 tokoh tersebut adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Namun isu tersebut dibantah keras oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari membantah Jokowi turun gunung demi kemenangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 16 Januari 2024. Ari mengatakan pertemuan dengan sejumlah ketua umum parpol pengusung Paslon 02 merupakan hal yang lumrah dilakukan. Menurut Ari, pertemuan yang dilakukan secara berurutan itu wajar mengingat Presiden juga merupakan tokoh politik. Ari mengatakan Presiden bisa memposisikan diri sebagai kepala negara dan sebagai seorang tokoh politik, yang mana saat menjadi tokoh politik, Jokowi tidak menggunakan fasilitas negara. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming disebut sulit menang satu putaran meski unggul dalam beberapa hasil survei elektabilitas di berbagai lembaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Henry Satrio Senin 11 Desember. Menurut Henry, Prabowo Gibran sulit menang satu putaran karena masih mengandalkan nama Presiden Jokowi untuk meraih elektabilitas. Seperti diketahui, selama ini Prabowo selalu berjanji melanjutkan program-program Jokowi jika berhasil memenangkan Pilpres 2024. Henry menduga bahwa Prabowo Gibran akan sulit menang satu putaran karena terus mengandalkan Jokowi. Bahkan Henry menilai posisi Prabowo Gibran akan terancam jika Pilpres berlangsung 2 putaran. Henry lantas menyinggung beberapa hal yang disorot publik terkait kontroversi Prabowo Gibran. Salah satunya adalah kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang meloloskan Gibran maju Cawapres. Selain itu, ia juga membahas soal polemik joget ala Prabowo selama kampanye Pilpres 2024. Menurut Henry, ada daya kritis yang luar biasa tentang joget dan gimmick Prabowo. Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mengatakan, ada konspirasi untuk memenangkan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Todung, hal tersebut terlihat dari berbagai dugaan kecurangan di beberapa daerah di Indonesia. Saya melihat ada konspirasi untuk memenangkan paslon tertentu khususnya paslon nomor 2.
kata Todung dalam jumpa pers di Media Center TPN, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Dia mencontohkan dugaan kecurangan, seperti muncul rekaman suara ajakan memilih Prabowo Gibran yang diduga dilakukan pejabat Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kita mendengar percakapan antara beberapa pejabat setempat, apakah itu kepala kejaksaan, pihak Dandimya, kemudian juga pihak kepolisian yang meminta kepada warganya untuk memilih paslon nomor 2, ujar Todung. Selain itu, Todung juga menyinggung beredarnya video Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan yang juga Sekretaris PGRI Kota Medan Andi Yudhistira diduga mengajak para kepala sekolah memilih Prabowo Gibran. Dia menegaskan, tindakan-tindakan tersebut bisa mempengaruhi perilaku para pemilih untuk menentukan pilihannya atau yang biasa disebut voting behavior. Ini dalam masyarakat yang kita sebut dalam ilmu politik dan patron klien. Itu bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh patronnya, tutur Todung. Tak hanya itu, Todung juga menyoroti beredarnya video Sekretaris Daerah, Sekda, Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi yang mengatakan, Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengangkat jutaan pegawai negeri sipil, PNS, jika Prabowo Gibran menang. Pola ini kita lihat di mana-mana bahwa ada konspirasi untuk memenangkan salah satu paslon dan paslon nomor 2. Dan kalau kita biarkan, ini akan menjadi cacat ya buat pemilu buat pilpres yang kita adakan kali ini, imbuhnya. Chairperson dari Generasi Perintis. Generasi Perintis adalah sebuah komunitas sekaligus gerakan yang memang menyasar isu soal privilege dan underprivilege, yang kami telah berkeliling di 51 kota di Jawa dan Sumatera untuk bisa mengidentifikasi apa yang kira-kira menjadi keresahan, apa yang kira-kira menjadi permasalahan yang menjadi hambatan struktural dan kultural yang dialami oleh generasi muda, khususnya perintis. Adapun tanggal 14 Januari kemarin, kami telah mengadakan sebuah kesepakatan gitu ya dengan Bapak Ganjar Pranowo, dalam hal ini paslon nomor urut 3, untuk bisa mewujudkan apa yang kami sebut sebagai konsensus perintis, ya, konsensus perintis. Yang pertama kita membahas soal komitmen untuk menjamin meritokrasi, kemudian kedua kita bicara soal bagaimana Pak Ganjar dan Prof Mahfud berkomitmen untuk membuka ruang inovasi dan kreasi yang terbuka untuk para pemuda di kabupaten dan kota, dan yang ketiga kita bicara soal komitmen untuk membangun pemuda di desa. Kesesuaian nilai ini yang akhirnya membuat kami Generasi Perintis sebagai komunitas memberikan dukungan, sekaligus kami juga berkomitmen untuk keliling ke lebih banyak kota lagi untuk menyampaikan apa yang telah menjadi kesepakatan kami dengan paslon nomor 3. Kemudian hal kedua yang mungkin bisa kami sampaikan, bahwa value yang dimiliki oleh Pak Ganjar dan kemudian Prof Mahfud ini sangat sesuai dengan value-value para perintis gitu ya. Pak Ganjar memberikan kita gambaran bagaimana sosok yang besar dari desa kemudian ditempa melalui organisasi di sekolah dan kemudian kampus, kemudian dibentuk secara ideologis bertahun-tahun melalui proses kaderisasi yang panjang di partai politik, kemudian mengabdi di masyarakat melalui legislatif, dan akhirnya menjadi gubernur di Jawa Tengah selama 2 periode. Ini akhirnya memberikan harapan kepada kami Generasi Perintis bahwa sosok-sosok yang bukan siapa-siapa, bukan darah biru, bukan anak presiden, bukan punya paman seorang hakim ya, bisa melejit, bisa punya tempat di mana proses dan kemudian kerja keras akhirnya bisa menentukan arah masa depan, dan inilah yang akhirnya memberikan inspirasi bagi kami. Saya sendiri, teman-teman semua, terima kasih Pak Sekjen atas kehormatannya untuk menjadi salah satu juru bicara dari Pak Ganjar dan kemudian Prof Mahfud. Kesesuaian inilah yang akhirnya juga menginspirasi saya gitu. Dengan latar belakang saya sebagai pemuda yang besar di desa, saya warga Pak Ganjar ya di Tegal, Jawa Tengah, kemudian saya berasal dari latar belakang keluarga yang bisa dikatakan kurang mampu ya, penerima bansos Pak. Terus kemudian dari kecil sampai saya lulus S2 di Inggris dengan beasiswa, kemudian sama-sama diproses dalam kehidupan aktivisme kampus sampai di tahun 2017 kami diamanahi menjadi ketua BEM UI pada saat itu, sehingga
proses panjang inilah yang saya rasa ketika Pak Ganjar ini akhirnya nanti berhasil akan memberikan harapan kepada kami bahwa ternyata bisa untuk orang-orang yang bukan dianggap pewaris sah Republik ini gitu, untuk bisa mendapatkan tempat ketika dia mau berjuang, mau berproses dan lain sebagainya. Dan kami generasi perintis juga yakin bahwa proses demokrasi di Republik ini perlu dijaga karena sosok-sosok seperti Pak Jokowi itu lahir karena proses demokrasi. Jadi jangan sampai kita dibutakan dengan ilusi bahwa sosok tertentulah yang bisa melanjutkan Pak Jokowi karena ada ikatan darah dan lain sebagainya. Dan itulah yang menjadi semangat kami dari generasi perintis bahwa siapapun di Republik ini harus punya kesempatan yang sama dan segala kesempatan perlu terbuka untuk para perintis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sangat jelas ya. Maka mengapa dari survei Saiful Bujani Research Consulting mengatakan program satu keluarga miskin satu sarjana itu mendapat daya terima yang luas dari masyarakat Indonesia, termasuk KTP Sakti. Karena Bung Mujab ini juga menjadi contoh bagaimana dia sebagai anak muda perintis yang berjuang dari kalangan tidak mampu, ya ibunya TKI tetapi bisa masternya dari Inggris, sehingga semua dalam satu nafas bahwa generasi perintis itu bukan mendapatkan fasilitas dari bapaknya, orang tuanya, pamannya, tetapi karena nilai-nilai perjuangan yang juga ditunjukkan oleh Pak Ganjar, Prof. Mahfud yang dari kalangan rakyat biasa. Maka mengapa Pak Ganjar itu bisa belusukan, Pak Prabowo tidak bisa belusukan. Selanjutnya Bung Ilham, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semua. Teman-teman media, perkenalkan nama saya Ilham Fatur Rahman. Saya co-founder Generasi Perintis. Sudah dijelaskan tadi oleh kawan seperjuangan saya, Bung Mujab, secara solid ya. Saya hanya ingin menambahkan bahwa dari 51 kabupaten kota kemarin kita keliling, gerakan kita bottom up, dan setiap titik itu kita menghadirkan perwakilan dari beberapa unsur yang representatif ya. Jadi ada kalangan aktivis, terus kemudian pengusaha UMKM, lalu kemudian juga ada seniman, ada mahasiswa, ada pelajar dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan di kota dan kabupaten, sehingga kita juga merepresentasikan isu dari rural dan urban gitu. Jadi dari 51 kabupaten kota itu kita mendapati 151 kunci isu yang kemudian kita coba cocokkan dengan visi misi yang memang ada dalam ketiga paslon, dan hampir 95% kita memiliki kesesuaian dengan visi misi nomor urut 3. Itu juga yang mendorong konsensus dari generasi perintis ini, kemudian kita titipkan menjadi 3 poin ya, diperas lagi 3 poin ini yang menjadi 3 top of mind dari 151 key issues tadi, yang meritokrasi, ruang kreasi inovasi, dan pembangunan desa. Kita sangat menyoroti di sini terutama pembangunan pemuda desa, karena terjadi disparitas isu ya sekarang yang terjadi di milenial dan Gen Z, banyak yang tidak tertangkap, terutama aspirasi pemuda desa gitu. Jadi dan kita menganggap memang ada terjadi ketimpangan ya antara pembangunan dan desa dan kota, sehingga kemarin saat acara di Postblok, Pak Ganjar alhamdulillah berkenan dan siap menyepakati untuk memperjuangkan 3 poin yang kita sodorkan ke beliau. Jadi sudah terjadi kesepakatan dan sinergi, sehingga generasi perintis di acara kemarin kita mendeklarasikan dukungan terhadap Pak Ganjar untuk bisa mewujudkan aspirasi daripada tantangan, keresahan, dan kemudian juga harapan dari generasi perintis. Itu saja yang mau saya tambahkan, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Dan terakhir dari Bung Reinhardt, karena ketika saya berdiskusi sama dia, dengan melihat banyaknya intimidasi, ada kepala desa diintimidasi, kemudian RT-RT diintimidasi, bahkan beberapa jurnalis juga mendapatkan berbagai tekanan. Kemudian yang terakhir, ketika sosmednya Prof. Mahfud pun juga diretas,
Maka akhirnya Bung Renat ini juga bermigrasi dari jurnalis menjadi jurkam Ganjar Mahfud. Mungkin ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Selamat siang teman-teman semua, apa kabar? Singkat saja, kalau dari saya ini sudah mendekati tanggal 14 Februari, kita tahu kita sangat bersyukur semakin banyak dukungan, gerakan seperti kawan-kawan generasi perintis ini yang terus mengaspirasikan dukungan terhadap Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud punya kesamaan pandangan, meskipun di sisi yang sama kita tahu, seperti yang Pak Sekjen sudah katakan, ada banyak upaya-upaya intimidasi yang dilakukan. Kanal-kanal khusus yang kemudian kami kelola, ini kita mempertebal lagi bagaimana pandangan-pandangan para tokoh, para pengamat, para pakar yang resah juga dengan keadaan yang ada, dan mereka bersuara. Itulah yang kemudian saya tangkap, kami tangkap, dan kami berupaya untuk meneruskan itu kepada masyarakat lewat jalur-jalur sosial media, mungkin ruang-ruang udara, agar keresahan yang publik tangkap ini juga bisa tersalurkan, tersampaikan. Seperti juga yang dilakukan oleh kawan-kawan dari generasi perintis yang sudah sangat baik. Nah, ini kami pertebal kembali. Nah, di sisi yang lain juga kami juga terus berupaya untuk memperkuat lagi, mempertebal lagi program-program unggulan Pak Ganjar yang sangat diterima dengan baik oleh masyarakat. Program Pak Ganjar juga Prof. Mahfud yang tadi juga Pak Sekjen sudah sampaikan. Nah, ini yang kami teruskan kembali ke masyarakat sehingga dalam 1 bulan ke depan ini kami all out, kami maksimal untuk bisa memenangkan Pak Ganjar juga Prof. Mahfud lewat berbagai jalur, tapi tentu yang sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ini yang kami maksimalkan sehingga nanti kita berharap di 14 Februari bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kami terus menangkap bagaimana kekhawatiran dan juga keresahan publik, tapi di saat yang sama kami memberikan solusi dan juga kami tahu bahwa Pak Ganjar juga Prof. Mahfud sosok yang sangat tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. Saya pikir itu saja dari saya, Pak Sekjen. Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Ya, selanjutnya nanti yang lain doorstop. Kita masuk yang kedua, termasuk juga buat Bung Mujab. Nanti kalau mau doorstop nanti di luar biar suasananya sesuai dengan anak muda. Ya, lebih natural dan bisa langsung menanyakan segala sesuatu hal terkait dengan Bung Mujab maupun juga Mas Ilham, pelopor generasi perintis. Terima kasih juga Bung Renhat. Terima kasih. Merdeka. Ganjar Mahfud. Menang, menang, menang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekjen, Mujab, Pak Renhat. Ini jawabnya sekalian. Sekarang yang kedua. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD meminta Bawaslu mengusut tuntas soal isu janji Presiden Jokowi jika Gibran Rakabuming menang Pilpres. Sebelumnya beredar video Sekretaris Daerah Takalar, Sulawesi Selatan Muhammad Hasbi mengungkap janji Jokowi. Dalam video itu, Hasbi mengungkap bahwa Jokowi berjanji akan melakukan pengangkatan CPNS jika Gibran menang Pilpres. TPN Ganjar Mahfud meminta Bawaslu mengusut apakah janji tersebut benar disampaikan oleh Jokowi atau tidak. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota tim hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova di kantor Bawaslu RI Selasa 16 Januari 2024. TPN juga meminta agar Bawaslu menyelidiki terkait netralitas ASN di Takalar. Vincentius tegas meminta Bawaslu untuk mengusut pesan yang disampaikan oleh Hasbi. Di sisi lain, pihak istana sudah membantah terkait janji Jokowi itu. Bantahan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari menegaskan Jokowi tidak pernah menjanjikan pengangkatan CPNS apalagi dikaitkan dengan Pilpres 2024. Ari berkata perekrutan CPNS 2024 secara besar-besaran tidak ada kaitannya dengan pemilu 2024. Salah satu pengembus isu pemaksulan terhadap Presiden Joko Widodo buka suara. Kritikus politik Faisal Assegaf mengatakan usulan pemaksulan Presiden merupakan hal penting. Pernyataan itu disampaikan Faisal pada Minggu 14 Januari 2024. Menurutnya Jokowi dan keluarga telah menyalahgunakan wewenang hingga melakukan cawe-cawe dalam pemilu 2024. Oleh karena itu, petisi 100 menggaungkan pemaksulan terhadap Jokowi. Faisal mengatakan pihaknya menilai pemaksulan terhadap Presiden Jokowi itu merupakan solusi terbaik untuk menghentikan politik cawe-cawe.
Menurut Faisal, petisi 100 telah mendatangi DPR untuk menggaungkan pemaksulan Jokowi. Mereka juga mengaku menemui Menko Polhukam Mahfud MD beberapa hari lalu. Faisal berkata petisi 100 dan Mahfud MD berdiskusi soal potensi kecurangan pemilu. Hal itu sejalan dengan ikhtiar Kemenko Polhukam yang membuat Satgas Anti Pemilu Curang. Pemaksulan itu menurut Faisal dilakukan untuk menjaga persatuan nasional, sehingga proses demokrasi tidak terancam kecurangan dan disintegrasi. Faisal menyebut tidak ada cara lain selain melakukan pemaksulan presiden. Menurutnya, semua lembaga pengawas di Indonesia telah rubuh. Faisal mengatakan Mahkamah Konstitusi dan DPR tidak berperan sedangkan partai politik hanya mondar-mandir. Oleh karena itu, petisi 100 menilai pemaksulan terhadap Presiden Jokowi penting dilakukan. Pengamat politik Rocky Gerung ikut menyuarakan pemaksulan terhadap Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, hanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bisa memulai langkah pemaksulan Presiden. Hal itu disampaikan Rocky saat mengisi acara dialog publik relawan Amin Bugar di Tangerang Selatan pada Minggu 14 Januari 2024. Ia menilai bahwa Jokowi harus dimakzulkan secara konstitusional. Rocky berdalih bahwa pemilu 2024 tidak akan ada dampaknya apabila Jokowi masih duduk di kursi kepresidenan, sebab Jokowi dianggap berpihak untuk memenangkan salah satu paslon. Terkait siapa yang bisa memulai pemaksulan presiden, Rocky menyebut sosoknya adalah Megawati. Hal ini karena Megawati memiliki kuasa di partai yang mendominasi DPR RI. Dalam kesempatan itu, Rocky pun mengajak pendukung Anies Baswedan dan Caimin untuk memaksulkan Jokowi. Diketahui isu pemaksulan Jokowi kembali mencuat menjelang Pilpres 2024. Isu ini pertama kali dikeluarkan oleh gerakan petisi 100 yang mengirimkan surat kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Namun demikian, pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra menilai petisi yang meminta pemaksulan Jokowi merupakan hal yang inkonstitusional. Sebab hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Joko Widodo santer disebut turun gunung demi memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Jokowi disebut turun gunung dengan mencoba menaikkan elektabilitas Prabowo Gibran yang tak kunjung tembus 50%. Pertemuan Jokowi dengan 3 tokoh dari kubu Paslon 02 diduga untuk mengkonsolidasikan pengusung Prabowo Gibran. 3 tokoh tersebut adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Namun isu tersebut dibantah keras oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari membantah Jokowi turun gunung demi kemenangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 16 Januari 2024. Ari mengatakan pertemuan dengan sejumlah ketua umum parpol pengusung Paslon 02 merupakan hal yang lumrah dilakukan. Menurut Ari, pertemuan yang dilakukan secara berurutan itu wajar mengingat Presiden juga merupakan tokoh politik. Ari mengatakan Presiden bisa memposisikan diri sebagai kepala negara dan sebagai seorang tokoh politik, yang mana saat menjadi tokoh politik, Jokowi tidak menggunakan fasilitas negara. Beredar sebuah video yang menyebut Presiden Jokowi berjanji akan mengangkat jutaan CPNS jika Gibran Rakabuming menang Pilpres 2024. Janji tersebut disampaikan oleh Sekda Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi. Dalam video itu, Hasbi mengaku Jokowi sudah menjanjikan pengangkatan jika anaknya menang. Pihak istana menanggapi beredarnya janji Presiden Jokowi tersebut. Istana membantah Jokowi menjanjikan soal pengangkatan CPNS seperti yang disebutkan Sekda Takalar. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana di Gedung Sekretariat Negara Selasa 16 Januari 2024. Ari menegaskan Presiden Jokowi sama sekali tidak pernah memberikan janji soal CPNS, apalagi dikaitkan dengan Pilpres 2024. Ari mengatakan perekrutan CPNS 2024 merupakan bagian dari kebijakan pemerintah.
Perekrutan itu sudah disampaikan secara terbuka dan transparan oleh Jokowi ke publik pada 5 Januari 2024 lalu. Ari menegaskan, keputusan pemerintah yang akan membuka formasi CPNS secara besar-besaran di tahun 2024 tidak ada kaitannya dengan politik apalagi Pilpres. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD meminta Bawaslu mengusut tuntas soal isu janji Presiden Jokowi jika Gibran Rakabuming menang Pilpres. Sebelumnya beredar video Sekretaris Daerah Takalar, Sulawesi Selatan Muhammad Hasbi mengungkap janji Jokowi. Dalam video itu, Hasbi mengungkap bahwa Jokowi berjanji akan melakukan pengangkatan CPNS jika Gibran menang Pilpres. TPN Ganjar Mahfud meminta Bawaslu mengusut apakah janji tersebut benar disampaikan oleh Jokowi atau tidak. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota tim hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova di kantor Bawaslu RI Selasa 16 Januari 2024. TPN juga meminta agar Bawaslu menyelidiki terkait netralitas ASN di Takalar. Vincentius tegas meminta Bawaslu untuk mengusut pesan yang disampaikan oleh Hasbi. Di sisi lain, pihak istana sudah membantah terkait janji Jokowi itu. Bantahan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari menegaskan Jokowi tidak pernah menjanjikan pengangkatan CPNS apalagi dikaitkan dengan Pilpres 2024. Ari berkata perekrutan CPNS 2024 secara besar-besaran tidak ada kaitannya dengan pemilu 2024. Presiden Joko Widodo santer disebut turun gunung demi memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Jokowi disebut turun gunung dengan mencoba menaikkan elektabilitas Prabowo Gibran yang tak kunjung tembus 50%. Pertemuan Jokowi dengan 3 tokoh dari kubu Paslon 02 diduga untuk mengkonsolidasikan pengusung Prabowo Gibran. 3 tokoh tersebut adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Namun isu tersebut dibantah keras oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari membantah Jokowi turun gunung demi kemenangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 16 Januari 2024. Ari mengatakan pertemuan dengan sejumlah ketua umum parpol pengusung Paslon 02 merupakan hal yang lumrah dilakukan. Menurut Ari, pertemuan yang dilakukan secara berurutan itu wajar mengingat Presiden juga merupakan tokoh politik. Ari mengatakan Presiden bisa memposisikan diri sebagai kepala negara dan sebagai seorang tokoh politik, yang mana saat menjadi tokoh politik, Jokowi tidak menggunakan fasilitas negara. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming disebut sulit menang satu putaran meski unggul dalam beberapa hasil survei elektabilitas di berbagai lembaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Hendry Satrio Senin 11 Desember. Menurut Hendry, Prabowo Gibran sulit menang satu putaran karena masih mengandalkan nama Presiden Jokowi untuk meraih elektabilitas. Seperti diketahui, selama ini Prabowo selalu berjanji melanjutkan program-program Jokowi jika berhasil memenangkan Pilpres 2024. Hendry menduga bahwa Prabowo Gibran akan sulit menang satu putaran karena terus mengandalkan Jokowi. Bahkan Hendry menilai posisi Prabowo Gibran akan terancam jika Pilpres berlangsung 2 putaran. Hendry lantas menyinggung beberapa hal yang disorot publik terkait kontroversi Prabowo Gibran. Salah satunya adalah kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang meloloskan Gibran maju Cawapres. Selain itu, ia juga membahas soal polemik joget ala Prabowo selama kampanye Pilpres 2024. Menurut Hendry, ada daya kritis yang luar biasa tentang joget dan gimmick Prabowo. Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mengatakan, ada konspirasi untuk memenangkan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Todung, hal tersebut terlihat dari berbagai dugaan kecurangan di beberapa daerah di Indonesia. Saya melihat ada konspirasi untuk memenangkan paslon tertentu khususnya paslon nomor 2. Kata Todung dalam jumpa pers di Media Center TPN, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Dia mencontohkan dugaan kecurangan, seperti muncul rekaman suara ajakan memilih Prabowo Gibran yang diduga dilakukan pejabat Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kita mendengar percakapan antara beberapa pejabat setempat, apakah itu kepala kejaksaan, pihak Dandimya,
kemudian juga pihak kepolisian yang meminta kepada warganya untuk memilih paslon nomor 2, ujar Todung. Selain itu, Todung juga menyinggung beredarnya video Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan yang juga Sekretaris PGRI Kota Medan Andi Yudhistira diduga mengajak para kepala sekolah memilih Prabowo Gibran. Dia menegaskan, tindakan-tindakan tersebut bisa mempengaruhi perilaku para pemilih untuk menentukan pilihannya atau yang biasa disebut voting behavior. Ini dalam masyarakat yang kita sebut dalam ilmu politik dan patron klien, itu bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh patronnya, tutur Todung. Tak hanya itu, Todung juga menyoroti beredarnya video Sekretaris Daerah, Sekda, Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi yang mengatakan, Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengangkat jutaan pegawai negeri sipil, PNS, jika Prabowo Gibran menang. Pola ini kita lihat di mana-mana bahwa ada konspirasi untuk memenangkan salah satu paslon dan paslon nomor 2. Dan kalau kita biarkan, ini akan menjadi cacat ya buat pemilu buat pilpres yang kita adakan kali ini, imbuhnya. Chairperson dari Generasi Perintis. Generasi Perintis adalah sebuah komunitas sekaligus gerakan yang memang menyasar isu soal privilege dan underprivilege yang kami telah berkeliling di 51 kota di Jawa dan Sumatera untuk bisa mengidentifikasi apa yang kira-kira menjadi keresahan, apa yang kira-kira menjadi permasalahan yang menjadi hambatan struktural dan kultural yang dialami oleh generasi muda khususnya perintis. Adapun tanggal 14 Januari kemarin kami telah mengadakan sebuah kesepakatan gitu ya dengan Bapak Ganjar Pranowo dalam hal ini paslon nomor urut 3 untuk bisa mewujudkan apa yang kami sebut sebagai konsensus perintis ya, konsensus perintis. Yang pertama kita membahas soal komitmen untuk menjamin meritokrasi. Kemudian kedua kita bicara soal bagaimana Pak Ganjar dan Prof. Mahfud berkomitmen untuk membuka ruang inovasi dan kreasi yang terbuka untuk para pemuda di kabupaten dan kota. Dan yang ketiga kita bicara soal komitmen untuk membangun pemuda di desa. Kesesuaian nilai ini yang akhirnya membuat kami Generasi Perintis sebagai komunitas memberikan dukungan, sekaligus kami juga berkomitmen untuk keliling ke lebih banyak kota lagi untuk menyampaikan apa yang telah menjadi kesepakatan kami dengan paslon nomor 3. Kemudian hal kedua yang mungkin bisa kami sampaikan bahwa value yang dimiliki oleh Pak Ganjar dan kemudian Prof. Mahfud ini sangat sesuai dengan value-value para perintis gitu ya. Pak Ganjar memberikan kita gambaran bagaimana sosok yang besar dari desa kemudian ditempa melalui organisasi di sekolah dan kemudian kampus, kemudian dibentuk secara ideologis bertahun-tahun melalui proses kaderisasi yang panjang di partai politik, kemudian mengabdi di masyarakat melalui legislatif, dan akhirnya menjadi gubernur di Jawa Tengah selama 2 periode. Ini akhirnya memberikan harapan kepada kami, Generasi Perintis, bahwa sosok-sosok yang bukan siapa-siapa, bukan darah biru, bukan anak presiden, bukan punya paman seorang hakim ya, bisa melejit, bisa punya tempat di mana proses dan kemudian kerja keras akhirnya bisa menentukan arah masa depan. Dan inilah yang akhirnya memberikan inspirasi bagi kami. Saya sendiri, teman-teman semua, terima kasih Pak Sekjen atas kehormatannya untuk menjadi salah satu juru bicara dari Pak Ganjar dan kemudian Prof. Mahfud. Kesesuaian inilah yang akhirnya juga menginspirasi saya gitu. Dengan latar belakang saya sebagai pemuda yang besar di desa, saya warga Pak Ganjar ya di Tegal, Jawa Tengah. Kemudian saya berasal dari latar belakang keluarga yang bisa dikatakan kurang mampu ya, penerima bansos Pak. Terus kemudian dari kecil sampai saya lulus S2 di Inggris dengan beasiswa, kemudian sama-sama diproses dalam kehidupan aktivisme kampus sampai di tahun 2017 kami diamanahi menjadi ketua BEM UI pada saat itu, sehingga proses panjang inilah yang saya rasa ketika Pak Ganjar ini akhirnya nanti berhasil akan memberikan harapan kepada kami bahwa ternyata bisa untuk orang-orang yang bukan dianggap pewaris sah Republik ini gitu, untuk bisa mendapatkan tempat ketika dia mau berjuang, mau berproses dan lain sebagainya. Dan kami
generasi perintis juga yakin bahwa proses demokrasi di Republik ini perlu dijaga karena sosok-sosok seperti Pak Jokowi itu lahir karena proses demokrasi. Jadi jangan sampai kita dibutakan dengan ilusi bahwa sosok tertentulah yang bisa melanjutkan Pak Jokowi karena ada ikatan darah dan lain sebagainya. Dan itulah yang menjadi semangat kami dari generasi perintis bahwa siapapun di Republik ini harus punya kesempatan yang sama dan segala kesempatan perlu terbuka untuk para perintis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sangat jelas ya. Maka mengapa dari survei Saiful Bujani Research Consulting mengatakan program satu keluarga miskin satu sarjana itu mendapat daya terima yang luas dari masyarakat Indonesia, termasuk KTP Sakti. Karena Bung Mujab ini juga menjadi contoh bagaimana dia sebagai anak muda perintis yang berjuang dari kalangan tidak mampu, ya ibunya TKI tetapi bisa masternya dari Inggris, sehingga semua dalam satu nafas bahwa generasi perintis itu bukan mendapatkan fasilitas dari bapaknya, orang tuanya, pamannya, tetapi karena nilai-nilai perjuangan yang juga ditunjukkan oleh Pak Ganjar Prof Mahfud yang dari kalangan rakyat biasa. Maka mengapa Pak Ganjar itu bisa belusukan, Pak Prabowo tidak bisa belusukan. Selanjutnya Bung Ilham, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semua. Teman-teman media, perkenalkan nama saya Ilham Fatur Rahman. Saya co-founder generasi perintis. Sudah dijelaskan tadi oleh kawan seperjuangan saya Bung Mujab secara solid ya. Saya hanya ingin menambahkan bahwa dari 51 kabupaten kota kemarin kita keliling, gerakan kita bottom up, dan setiap titik itu kita menghadirkan perwakilan dari beberapa unsur yang representatif ya. Jadi ada kalangan aktivis, terus kemudian pengusaha UMKM, lalu kemudian juga ada seniman, ada mahasiswa, ada pelajar dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan di kota dan kabupaten, sehingga kita juga merepresentasikan isu dari rural dan urban gitu. Jadi dari 51 kabupaten kota itu kita mendapati 151 kunci isu yang kemudian kita coba cocokkan dengan visi misi yang memang ada dalam ketiga paslon, dan hampir 95% kita memiliki kesesuaian dengan visi misi nomor urut 3. Itu juga yang mendorong konsensus dari generasi perintis ini, kemudian kita titipkan menjadi 3 poin ya, diperas lagi 3 poin ini yang menjadi 3 top of mind dari 151 key issues tadi, yang meritokrasi, ruang kreasi inovasi, dan pembangunan desa. Kita sangat menyoroti di sini terutama pembangunan pemuda desa, karena terjadi disparitas isu ya sekarang yang terjadi di milenial dan Gen Z, banyak yang tidak tertangkap, terutama aspirasi pemuda desa gitu. Jadi dan kita menganggap memang ada terjadi ketimpangan ya antara pembangunan dan desa dan kota, sehingga kemarin saat acara di Postblok Pak Ganjar alhamdulillah berkenan dan siap menyepakati untuk memperjuangkan 3 poin yang kita sodorkan ke beliau. Jadi sudah terjadi kesepakatan dan sinergi, sehingga generasi perintis di acara kemarin kita mendeklarasikan dukungan terhadap Pak Ganjar untuk bisa mewujudkan aspirasi daripada tantangan, keresahan, dan kemudian juga harapan dari generasi perintis. Itu saja yang mau saya tambahkan, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Dan terakhir dari Bung Reinhardt, karena ketika saya berdiskusi sama dia dengan melihat banyaknya intimidasi, ada kepala desa diintimidasi, kemudian RT-RT diintimidasi, bahkan beberapa jurnalis juga mendapatkan berbagai tekanan. Kemudian yang terakhir ketika sosmednya Prof Mahfud pun juga diretas, maka akhirnya Bung Reinhardt ini juga bermigrasi dari jurnalis menjadi jurkam Ganjar Mahfud. Kita sudah mau disampaikan, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Selamat siang teman-teman semua, apa kabar?
Singkat saja, kalau dari saya ini sudah mendekati tanggal 14 Februari, kita tahu kita sangat bersyukur semakin banyak dukungan, gerakan seperti kawan-kawan generasi perintis ini yang terus mengaspirasikan dukungan terhadap Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud punya kesamaan pandangan, meskipun di sisi yang sama kita tahu, seperti yang Pak Sekjen sudah katakan, ada banyak upaya-upaya intimidasi yang dilakukan. Kanal-kanal khusus yang kemudian kami kelola, ini kita mempertebal lagi bagaimana pandangan-pandangan para tokoh, para pengamat, para pakar yang resah juga dengan keadaan yang ada, dan mereka bersuara. Itulah yang kemudian kami tangkap, dan kami berupaya untuk meneruskan itu kepada masyarakat lewat jalur-jalur sosial media, mungkin ruang-ruang udara, agar keresahan yang publik tangkap ini juga bisa tersalurkan, tersampaikan. Seperti juga yang dilakukan oleh kawan-kawan dari generasi perintis yang sudah sangat baik. Nah, ini kami pertebal kembali. Nah, di sisi yang lain juga kami juga terus berupaya untuk memperkuat lagi, mempertebal lagi program-program unggulan Pak Ganjar yang sangat diterima dengan baik oleh masyarakat. Program Pak Ganjar juga Prof. Mahfud yang tadi juga Pak Sekjen sudah sampaikan. Nah, ini yang kami teruskan kembali ke masyarakat, sehingga dalam 1 bulan ke depan ini kami all out, kami maksimal untuk bisa memenangkan Pak Ganjar juga Prof. Mahfud lewat berbagai jalur, tapi tentu ya sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ini yang kami maksimalkan, sehingga nanti kita berharap di 14 Februari bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kami terus menangkap bagaimana kekhawatiran dan juga keresahan publik, tapi di saat yang sama kami memberikan solusi, dan juga kami tahu bahwa Pak Ganjar juga Prof. Mahfud sosok yang sangat tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. Saya pikir itu saja dari saya, Pak Sekjen. Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Ya, selanjutnya nanti yang lain doorstop. Kita masuk yang kedua, termasuk juga buat Bung Mujab. Nanti kalau mau doorstop, nanti di luar, biar suasananya sesuai dengan anak muda. Ya, lebih natural dan bisa langsung menanyakan segala sesuatu hal terkait dengan Bung Mujab maupun juga Mas Ilham, pelopor generasi perintis. Terima kasih juga Bung Reinhard. Terima kasih. Merdeka. Ganjar Mahfud. Menang, menang, menang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekjen, Pak Reinhard. Ini jawabnya sekalian. Sekarang yang kedua. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD meminta Bawaslu mengusut tuntas soal isu janji Presiden Jokowi jika Gibran Rakabuming menang Pilpres. Sebelumnya beredar video Sekretaris Daerah Takalar, Sulawesi Selatan Muhammad Hasbi mengungkap janji Jokowi. Dalam video itu, Hasbi mengungkap bahwa Jokowi berjanji akan melakukan pengangkatan CPNS jika Gibran menang Pilpres. TPN Ganjar Mahfud meminta Bawaslu mengusut apakah janji tersebut benar disampaikan oleh Jokowi atau tidak. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota tim hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova, di kantor Bawaslu RI Selasa 16 Januari 2024. TPN juga meminta agar Bawaslu menyelidiki terkait netralitas ASN di Takalar. Vincentius tegas meminta Bawaslu untuk mengusut pesan yang disampaikan oleh Hasbi. Di sisi lain, pihak istana sudah membantah terkait janji Jokowi itu. Bantahan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari menegaskan Jokowi tidak pernah menjanjikan pengangkatan CPNS, apalagi dikaitkan dengan Pilpres 2024. Ari berkata perekrutan CPNS 2024 secara besar-besaran tidak ada kaitannya dengan pemilu 2024. Salah satu pengembus isu pemaksulan terhadap Presiden Joko Widodo buka suara. Kritikus politik Faisal Assegaf mengatakan usulan pemaksulan Presiden merupakan hal penting. Pernyataan itu disampaikan Faisal pada Minggu 14 Januari 2024. Menurutnya Jokowi dan keluarga telah menyalahgunakan wewenang hingga melakukan cawe-cawe dalam pemilu 2024. Oleh karena itu, petisi 100 menggaungkan pemaksulan terhadap Jokowi. Faisal mengatakan pihaknya menilai pemaksulan terhadap Presiden Jokowi itu merupakan solusi terbaik untuk menghentikan politik cawe-cawe. Menurut Faisal, petisi 100 telah mendatangi DPR untuk menggaungkan pemaksulan Jokowi. Mereka juga mengaku menemui Menko Polhukam Mahfud MD beberapa hari lalu.
Faisal berkata petisi 100 dan Mahfud MD berdiskusi soal potensi kecurangan pemilu. Hal itu sejalan dengan ikhtiar Kemenko Polhukam yang membuat Satgas Anti Pemilu Curang. Pemaksulan itu menurut Faisal dilakukan untuk menjaga persatuan nasional, sehingga proses demokrasi tidak terancam kecurangan dan disintegrasi. Faisal menyebut tidak ada cara lain selain melakukan pemaksulan presiden. Menurutnya, semua lembaga pengawas di Indonesia telah rubuh. Faisal mengatakan Mahkamah Konstitusi dan DPR tidak berperan sedangkan partai politik hanya mondar-mandir. Oleh karena itu, petisi 100 menilai pemaksulan terhadap Presiden Jokowi penting dilakukan. Pengamat politik Rocky Gerung ikut menyuarakan pemaksulan terhadap Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, hanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bisa memulai langkah pemaksulan Presiden. Hal itu disampaikan Rocky saat mengisi acara dialog publik relawan Amin Bugar di Tangerang Selatan pada Minggu 14 Januari 2024. Ia menilai bahwa Jokowi harus dimakzulkan secara konstitusional. Rocky berdalih bahwa pemilu 2024 tidak akan ada dampaknya apabila Jokowi masih duduk di kursi kepresidenan, sebab Jokowi dianggap berpihak untuk memenangkan salah satu paslon. Terkait siapa yang bisa memulai pemaksulan presiden, Rocky menyebut sosoknya adalah Megawati. Hal ini karena Megawati memiliki kuasa di partai yang mendominasi DPR RI. Dalam kesempatan itu, Rocky pun mengajak pendukung Anies Baswedan dan Caimin untuk memaksulkan Jokowi. Diketahui isu pemaksulan Jokowi kembali mencuat menjelang Pilpres 2024. Isu ini pertama kali dikeluarkan oleh Gerakan Petisi 100 yang mengirimkan surat kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Namun demikian, pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra menilai petisi yang meminta pemaksulan Jokowi merupakan hal yang inkonstitusional. Sebab hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Joko Widodo santer disebut turun gunung demi memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Jokowi disebut turun gunung dengan mencoba menaikkan elektabilitas Prabowo Gibran yang tak kunjung tembus 50%. Pertemuan Jokowi dengan 3 tokoh dari kubu Paslon 02 diduga untuk mengkonsolidasikan pengusung Prabowo Gibran. 3 tokoh tersebut adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Namun isu tersebut dibantah keras oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari membantah Jokowi turun gunung demi kemenangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 16 Januari 2024. Ari mengatakan pertemuan dengan sejumlah ketua umum parpol pengusung Paslon 02 merupakan hal yang lumrah dilakukan. Menurut Ari, pertemuan yang dilakukan secara berurutan itu wajar mengingat Presiden juga merupakan tokoh politik. Ari mengatakan Presiden bisa memposisikan diri sebagai kepala negara dan sebagai seorang tokoh politik, yang mana saat menjadi tokoh politik, Jokowi tidak menggunakan fasilitas negara. Beredar sebuah video yang menyebut Presiden Jokowi berjanji akan mengangkat jutaan CPNS jika Gibran Rakabuming menang Pilpres 2024. Janji tersebut disampaikan oleh Sekda Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi. Dalam video itu, Hasbi mengaku Jokowi sudah menjanjikan pengangkatan jika anaknya menang. Pihak istana menanggapi beredarnya janji Presiden Jokowi tersebut. Istana membantah Jokowi menjanjikan soal pengangkatan CPNS seperti yang disebutkan Sekda Takalar. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana di Gedung Sekretariat Negara Selasa 16 Januari 2024. Ari menegaskan Presiden Jokowi sama sekali tidak pernah memberikan janji soal CPNS, apalagi dikaitkan dengan Pilpres 2024. Ari mengatakan perekrutan CPNS 2024 merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Perekrutan itu sudah disampaikan secara terbuka dan transparan oleh Jokowi ke publik pada 5 Januari 2024 lalu. Ari menegaskan
keputusan pemerintah yang akan membuka formasi CPNS secara besar-besaran di tahun 2024 tidak ada kaitannya dengan politik apalagi Pilpres. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD meminta Bawaslu mengusut tuntas soal isu janji Presiden Jokowi jika Gibran Rakabuming menang Pilpres. Sebelumnya beredar video Sekretaris Daerah Takalar, Sulawesi Selatan Muhammad Hasbi mengungkap janji Jokowi. Dalam video itu, Hasbi mengungkap bahwa Jokowi berjanji akan melakukan pengangkatan CPNS jika Gibran menang Pilpres. TPN Ganjar Mahfud meminta Bawaslu mengusut apakah janji tersebut benar disampaikan oleh Jokowi atau tidak. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota tim hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova di kantor Bawaslu RI Selasa 16 Januari 2024. TPN juga meminta agar Bawaslu menyelidiki terkait netralitas ASN di Takalar. Vincentius tegas meminta Bawaslu untuk mengusut pesan yang disampaikan oleh Hasbi. Di sisi lain, pihak istana sudah membantah terkait janji Jokowi itu. Bantahan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari menegaskan Jokowi tidak pernah menjanjikan pengangkatan CPNS apalagi dikaitkan dengan Pilpres 2024. Ari berkata perekrutan CPNS 2024 secara besar-besaran tidak ada kaitannya dengan pemilu 2024. Presiden Joko Widodo santer disebut turun gunung demi memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Jokowi disebut turun gunung dengan mencoba menaikkan elektabilitas Prabowo Gibran yang tak kunjung tembus 50%. Pertemuan Jokowi dengan 3 tokoh dari kubu Paslon 02 diduga untuk mengkonsolidasikan pengusung Prabowo Gibran. 3 tokoh tersebut adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Namun isu tersebut dibantah keras oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari membantah Jokowi turun gunung demi kemenangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 16 Januari 2024. Ari mengatakan pertemuan dengan sejumlah ketua umum parpol pengusung Paslon 02 merupakan hal yang lumrah dilakukan. Menurut Ari, pertemuan yang dilakukan secara berurutan itu wajar mengingat Presiden juga merupakan tokoh politik. Ari mengatakan Presiden bisa memposisikan diri sebagai kepala negara dan sebagai seorang tokoh politik, yang mana saat menjadi tokoh politik, Jokowi tidak menggunakan fasilitas negara. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming disebut sulit menang satu putaran meski unggul dalam beberapa hasil survei elektabilitas di berbagai lembaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Hendry Satrio Senin 11 Desember. Menurut Hendry, Prabowo Gibran sulit menang satu putaran karena masih mengandalkan nama Presiden Jokowi untuk meraih elektabilitas. Seperti diketahui, selama ini Prabowo selalu berjanji melanjutkan program-program Jokowi jika berhasil memenangkan Pilpres 2024. Hendry menduga bahwa Prabowo Gibran akan sulit menang satu putaran karena terus mengandalkan Jokowi. Bahkan Hendry menilai posisi Prabowo Gibran akan terancam jika Pilpres berlangsung 2 putaran. Hendry lantas menyinggung beberapa hal yang disorot publik terkait kontroversi Prabowo Gibran. Salah satunya adalah kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang meloloskan Gibran maju Cawapres. Selain itu, ia juga membahas soal polemik joget ala Prabowo selama kampanye Pilpres 2024. Menurut Hendry, ada daya kritis yang luar biasa tentang joget dan gimmick Prabowo. Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mengatakan, ada konspirasi untuk memenangkan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Todung, hal tersebut terlihat dari berbagai dugaan kecurangan di beberapa daerah di Indonesia. Saya melihat ada konspirasi untuk memenangkan paslon tertentu khususnya paslon nomor 2. Kata Todung dalam jumpa pers di Media Center TPN, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Dia mencontohkan dugaan kecurangan, seperti muncul rekaman suara ajakan memilih Prabowo Gibran yang diduga dilakukan pejabat Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kita mendengar percakapan antara beberapa pejabat setempat, apakah itu kepala kejaksaan, pihak Dandimya, kemudian juga pihak kepolisian yang meminta kepada warganya untuk memilih paslon nomor 2, ujar Todung. Selain itu,
Todung juga menyinggung beredarnya video Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan yang juga Sekretaris PGRI Kota Medan Andi Yudhistira diduga mengajak para kepala sekolah memilih Prabowo Gibran. Dia menegaskan, tindakan-tindakan tersebut bisa mempengaruhi perilaku para pemilih untuk menentukan pilihannya atau yang biasa disebut voting behavior. Ini dalam masyarakat yang kita sebut dalam ilmu politik dan patron klien, itu bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh patronnya, tutur Todung. Tak hanya itu, Todung juga menyoroti beredarnya video Sekretaris Daerah, Sekda, Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi yang mengatakan, Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengangkat jutaan pegawai negeri sipil, PNS, jika Prabowo Gibran menang. Pola ini kita lihat di mana-mana bahwa ada konspirasi untuk memenangkan salah satu paslon dan paslon nomor 2. Dan kalau kita biarkan, ini akan menjadi cacat ya buat pemilu buat pilpres yang kita adakan kali ini, imbuhnya. Chairperson dari Generasi Perintis. Generasi Perintis adalah sebuah komunitas sekaligus gerakan yang memang menyasar isu soal privilege dan underprivilege, yang kami telah berkeliling di 51 kota di Jawa dan Sumatera untuk bisa mengidentifikasi apa yang kira-kira menjadi keresahan, apa yang kira-kira menjadi permasalahan yang menjadi hambatan struktural dan kultural yang dialami oleh generasi muda, khususnya perintis. Adapun tanggal 14 Januari kemarin kami telah mengadakan sebuah kesepakatan gitu ya dengan Bapak Ganjar Pranowo, dalam hal ini paslon nomor urut 3, untuk bisa mewujudkan apa yang kami sebut sebagai konsensus perintis ya, konsensus perintis. Yang pertama kita membahas soal komitmen untuk menjamin meritokrasi. Kemudian kedua, kita bicara soal bagaimana Pak Ganjar dan Prof. Mahfud berkomitmen untuk membuka ruang inovasi dan kreasi yang terbuka untuk para pemuda di kabupaten dan kota. Dan yang ketiga, kita bicara soal komitmen untuk membangun pemuda di desa. Kesesuaian nilai ini yang akhirnya membuat kami Generasi Perintis sebagai komunitas memberikan dukungan, sekaligus kami juga berkomitmen untuk keliling ke lebih banyak kota lagi untuk menyampaikan apa yang telah menjadi kesepakatan kami dengan paslon nomor 3. Kemudian hal kedua yang mungkin bisa kami sampaikan, bahwa value yang dimiliki oleh Pak Ganjar dan kemudian Prof. Mahfud ini sangat sesuai dengan value-value para perintis gitu ya. Pak Ganjar memberikan kita gambaran bagaimana sosok yang besar dari desa kemudian ditempa melalui organisasi di sekolah dan kemudian kampus, kemudian dibentuk secara ideologis bertahun-tahun melalui proses kaderisasi yang panjang di partai politik, kemudian mengabdi di masyarakat melalui legislatif, dan akhirnya menjadi gubernur di Jawa Tengah selama 2 periode. Ini akhirnya memberikan harapan kepada kami Generasi Perintis bahwa sosok-sosok yang bukan siapa-siapa, bukan darah biru, bukan anak presiden, bukan punya paman seorang hakim ya, bisa melejit, bisa punya tempat di mana proses dan kemudian kerja keras akhirnya bisa menentukan arah masa depan. Dan inilah yang akhirnya memberikan inspirasi bagi kami. Saya sendiri, teman-teman semua, terima kasih Pak Sekjen atas kehormatannya untuk menjadi salah satu juru bicara dari Pak Ganjar dan kemudian Prof. Mahfud. Kesesuaian inilah yang akhirnya juga menginspirasi saya gitu. Dengan latar belakang saya sebagai pemuda yang besar di desa, saya warga Pak Ganjar ya di Tegal, Jawa Tengah. Kemudian saya berasal dari latar belakang keluarga yang bisa dikatakan kurang mampu ya, penerima bansos Pak. Terus kemudian dari kecil sampai saya lulus S2 di Inggris dengan beasiswa, kemudian sama-sama diproses dalam kehidupan aktivisme kampus sampai di tahun 2017 kami diamanahi menjadi ketua BEM UI pada saat itu, sehingga proses panjang inilah yang saya rasa ketika Pak Ganjar ini akhirnya nanti berhasil akan memberikan harapan kepada kami bahwa ternyata bisa untuk orang-orang yang bukan dianggap pewaris sah Republik ini gitu, untuk bisa mendapatkan tempat ketika dia mau berjuang, mau berproses dan lain sebagainya. Dan kami Generasi Perintis juga yakin bahwa proses demokrasi di Republik ini perlu dijaga
Karena sosok-sosok seperti Pak Jokowi itu lahir karena proses demokrasi. Jadi jangan sampai kita dibutakan dengan ilusi bahwa sosok tertentulah yang bisa melanjutkan Pak Jokowi karena ada ikatan darah dan lain sebagainya. Dan itulah yang menjadi semangat kami dari generasi perintis, bahwa siapapun di Republik ini harus punya kesempatan yang sama dan segala kesempatan perlu terbuka untuk para perintis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sangat jelas ya. Maka mengapa dari survei Saiful Bujani Research Consulting mengatakan program satu keluarga miskin satu sarjana itu mendapat daya terima yang luas dari masyarakat Indonesia, termasuk KTP Sakti. Karena Bung Mujab ini juga menjadi contoh bagaimana dia sebagai anak muda perintis yang berjuang dari kalangan tidak mampu, ya ibunya TKI tetapi bisa masternya dari Inggris, sehingga semua dalam satu nafas bahwa generasi perintis itu bukan mendapatkan fasilitas dari bapaknya, orang tuanya, pamannya, tetapi karena nilai-nilai perjuangan yang juga ditunjukkan oleh Pak Ganjar, Prof. Mahfud yang dari kalangan rakyat biasa. Maka mengapa Pak Ganjar itu bisa belusukan, Pak Prabowo tidak bisa belusukan. Selanjutnya Bung Ilham, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semua. Teman-teman media, perkenalkan nama saya Ilham Fatur Rahman. Saya co-founder Generasi Perintis. Sudah dijelaskan tadi oleh kawan seperjuangan saya, Bung Mujab, secara solid ya. Saya hanya ingin menambahkan bahwa dari 51 kabupaten kota kemarin kita keliling, gerakan kita bottom up, dan setiap titik itu kita menghadirkan perwakilan dari beberapa unsur yang representatif ya. Jadi ada kalangan aktivis, terus kemudian pengusaha UMKM, lalu kemudian juga ada seniman, ada mahasiswa, ada pelajar dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan di kota dan kabupaten, sehingga kita juga merepresentasikan isu dari rural dan urban gitu. Jadi dari 51 kabupaten kota itu kita mendapati 151 kunci isu yang kemudian kita coba cocokkan dengan visi misi yang memang ada dalam ketiga paslon, dan hampir 95% kita memiliki kesesuaian dengan visi misi nomor urut 3. Itu juga yang mendorong konsensus dari generasi perintis ini, kemudian kita titipkan menjadi 3 poin ya, diperas lagi 3 poin ini yang menjadi 3 top of mind dari 151 key issues tadi, yang meritokrasi, ruang kreasi inovasi, dan pembangunan desa. Kita sangat menyoroti di sini terutama pembangunan pemuda desa, karena terjadi disparitas isu ya sekarang yang terjadi di milenial dan Gen Z, banyak yang tidak tertangkap, terutama aspirasi pemuda desa gitu. Jadi dan kita menganggap memang ada terjadi ketimpangan ya antara pembangunan dan desa dan kota, sehingga kemarin saat acara di Postblok, Pak Ganjar alhamdulillah berkenan dan siap menyepakati untuk memperjuangkan 3 poin yang kita sodorkan ke beliau. Jadi sudah terjadi kesepakatan dan sinergi, sehingga generasi perintis di acara kemarin kita mendeklarasikan dukungan terhadap Pak Ganjar untuk bisa mewujudkan aspirasi daripada tantangan, keresahan, dan kemudian juga harapan dari generasi perintis. Itu saja yang mau saya tambahkan, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Dan terakhir dari Bung Reinhardt, karena ketika saya berdiskusi sama dia dengan melihat banyaknya intimidasi, ada kepala desa diintimidasi, kemudian RT-RT diintimidasi, bahkan beberapa jurnalis juga mendapatkan berbagai tekanan. Kemudian yang terakhir ketika sosmednya Prof. Mahfud pun juga diretas, maka akhirnya Bung Renat ini juga bermigrasi dari jurnalis menjadi jurkam Ganjar Mahfud. Kira ada mau disampaikan, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Selamat siang teman-teman semua, apa kabar? Singkat saja, kalau dari saya ini sudah mendekati tanggal 14 Februari, kita tahu kita sangat bersyukur semakin banyak dukungan, gerakan seperti kawan-kawan generasi perintis ini yang terus mengaspirasikan dukungan terhadap Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud, punya kesamaan pandangan
Meskipun di sisi yang sama kita tahu, seperti yang Pak Sekjen sudah katakan, ada banyak upaya-upaya intimidasi yang dilakukan. Kanal-kanal khusus yang kemudian kami kelola, ini kita mempertebal lagi bagaimana pandangan-pandangan para tokoh, para pengamat, para pakar yang resah juga dengan keadaan yang ada, dan mereka bersuara. Itulah yang kemudian kami tangkap, dan kami berupaya untuk meneruskan itu kepada masyarakat lewat jalur-jalur sosial media, mungkin ruang-ruang udara, agar keresahan yang publik tangkap ini juga bisa tersalurkan, tersampaikan. Seperti juga yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Generasi Perintis yang sudah sangat baik. Nah, ini kami pertebal kembali. Nah, di sisi yang lain juga kami juga terus berupaya untuk memperkuat lagi, mempertebal lagi program-program unggulan Pak Ganjar yang sangat diterima dengan baik oleh masyarakat. Program Pak Ganjar juga Prof. Mahfud yang tadi juga Pak Sekjen sudah sampaikan. Nah, ini yang kami teruskan kembali ke masyarakat, sehingga dalam 1 bulan ke depan ini kami all out, kami maksimal untuk bisa memenangkan Pak Ganjar juga Prof. Mahfud lewat berbagai jalur, tapi tentu yang sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ini yang kami maksimalkan, sehingga nanti kita berharap di 14 Februari bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kami terus menangkap bagaimana kekhawatiran dan juga keresahan publik, tapi di saat yang sama kami memberikan solusi, dan juga kami tahu bahwa Pak Ganjar juga Prof. Mahfud sosok yang sangat tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. Saya pikir itu saja dari saya, Pak Sekjen. Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Ya, selanjutnya nanti yang lain doorstop. Kita masuk yang kedua, termasuk juga buat Bung Mujab. Nanti kalau mau doorstop, nanti di luar, biar suasananya sesuai dengan anak muda. Ya, lebih natural dan bisa langsung menanyakan segala sesuatu hal terkait dengan Bung Mujab maupun juga Mas Ilham, pelopor Generasi Perintis. Terima kasih juga Bung Reinhard. Terima kasih. Merdeka. Ganjar Mahfud. Menang, menang, menang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekjen, Mujab, Pak Reinhard. Ini jawabnya sekalian. Sekarang yang kedua. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD meminta Bawaslu mengusut tuntas soal isu janji Presiden Jokowi jika Gibran Rakabuming menang Pilpres. Sebelumnya beredar video Sekretaris Daerah Takalar, Sulawesi Selatan Muhammad Hasbi mengungkap janji Jokowi. Dalam video itu, Hasbi mengungkap bahwa Jokowi berjanji akan melakukan pengangkatan CPNS jika Gibran menang Pilpres. TPN Ganjar Mahfud meminta Bawaslu mengusut apakah janji tersebut benar disampaikan oleh Jokowi atau tidak. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota tim hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova, di kantor Bawaslu RI Selasa 16 Januari 2024. TPN juga meminta agar Bawaslu menyelidiki terkait netralitas ASN di Takalar. Vincentius tegas meminta Bawaslu untuk mengusut pesan yang disampaikan oleh Hasbi. Di sisi lain, pihak istana sudah membantah terkait janji Jokowi itu. Bantahan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari menegaskan Jokowi tidak pernah menjanjikan pengangkatan CPNS, apalagi dikaitkan dengan Pilpres 2024. Ari berkata perekrutan CPNS 2024 secara besar-besaran tidak ada kaitannya dengan pemilu 2024. Salah satu pengembus isu pemaksulan terhadap Presiden Joko Widodo buka suara. Kritikus politik Faisal Assegaf mengatakan usulan pemaksulan Presiden merupakan hal penting. Pernyataan itu disampaikan Faisal pada Minggu 14 Januari 2024. Menurutnya Jokowi dan keluarga telah menyalahgunakan wewenang hingga melakukan cawe-cawe dalam pemilu 2024. Oleh karena itu, petisi 100 menggaungkan pemaksulan terhadap Jokowi. Faisal mengatakan pihaknya menilai pemaksulan terhadap Presiden Jokowi itu merupakan solusi terbaik untuk menghentikan politik cawe-cawe. Menurut Faisal, petisi 100 telah mendatangi DPR untuk menggaungkan pemaksulan Jokowi. Mereka juga mengaku menemui Menko Polhukam Mahfud MD beberapa hari lalu. Faisal berkata petisi 100 dan Mahfud MD berdiskusi soal potensi kecurangan pemilu. Hal itu sejalan dengan ikhtiar Kemenko Polhukam yang membuat Satgas Anti Pemilu Curang. Pemaksulan itu menurut Faisal dilakukan untuk menjaga persatuan nasional.
sehingga proses demokrasi tidak terancam kecurangan dan disintegrasi. Faisal menyebut tidak ada cara lain selain melakukan pemaksulan presiden. Menurutnya, semua lembaga pengawas di Indonesia telah rubuh. Faisal mengatakan Mahkamah Konstitusi dan DPR tidak berperan sedangkan partai politik hanya mondar-mandir. Oleh karena itu, petisi 100 menilai pemaksulan terhadap Presiden Jokowi penting dilakukan. Pengamat politik Rocky Gerung ikut menyuarakan pemaksulan terhadap Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, hanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bisa memulai langkah pemaksulan Presiden. Hal itu disampaikan Rocky saat mengisi acara dialog publik relawan Amin Bugar di Tangerang Selatan pada Minggu 14 Januari 2024. Ia menilai bahwa Jokowi harus dimakzulkan secara konstitusional. Rocky berdalih bahwa pemilu 2024 tidak akan ada dampaknya apabila Jokowi masih duduk di kursi kepresidenan, sebab Jokowi dianggap berpihak untuk memenangkan salah satu paslon. Terkait siapa yang bisa memulai pemaksulan presiden, Rocky menyebut sosoknya adalah Megawati. Hal ini karena Megawati memiliki kuasa di partai yang mendominasi DPR RI. Dalam kesempatan itu, Rocky pun mengajak pendukung Anies Baswedan dan Caimin untuk memaksulkan Jokowi. Diketahui isu pemaksulan Jokowi kembali mencuat menjelang Pilpres 2024. Isu ini pertama kali dikeluarkan oleh Gerakan Petisi 100 yang mengirimkan surat kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Namun demikian, pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra menilai petisi yang meminta pemaksulan Jokowi merupakan hal yang inkonstitusional. Sebab hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Joko Widodo santer disebut turun gunung demi memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Jokowi disebut turun gunung dengan mencoba menaikkan elektabilitas Prabowo Gibran yang tak kunjung tembus 50%. Pertemuan Jokowi dengan 3 tokoh dari kubu Paslon 02 diduga untuk mengkonsolidasikan pengusung Prabowo Gibran. 3 tokoh tersebut adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Namun isu tersebut dibantah keras oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari membantah Jokowi turun gunung demi kemenangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 16 Januari 2024. Ari mengatakan pertemuan dengan sejumlah ketua umum parpol pengusung Paslon 02 merupakan hal yang lumrah dilakukan. Menurut Ari, pertemuan yang dilakukan secara berurutan itu wajar mengingat Presiden juga merupakan tokoh politik. Ari mengatakan Presiden bisa memposisikan diri sebagai kepala negara dan sebagai seorang tokoh politik, yang mana saat menjadi tokoh politik, Jokowi tidak menggunakan fasilitas negara. Beredar sebuah video yang menyebut Presiden Jokowi berjanji akan mengangkat jutaan CPNS jika Gibran Rakabuming menang Pilpres 2024. Janji tersebut disampaikan oleh Sekda Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi. Dalam video itu, Hasbi mengaku Jokowi sudah menjanjikan pengangkatan jika anaknya menang. Pihak istana menanggapi beredarnya janji Presiden Jokowi tersebut. Istana membantah Jokowi menjanjikan soal pengangkatan CPNS seperti yang disebutkan Sekda Takalar. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana di Gedung Sekretariat Negara Selasa 16 Januari 2024. Ari menegaskan Presiden Jokowi sama sekali tidak pernah memberikan janji soal CPNS, apalagi dikaitkan dengan Pilpres 2024. Ari mengatakan perekrutan CPNS 2024 merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Perekrutan itu sudah disampaikan secara terbuka dan transparan oleh Jokowi ke publik pada 5 Januari 2024 lalu. Ari menegaskan keputusan pemerintah yang akan membuka formasi CPNS secara besar-besaran di tahun 2024 tidak ada kaitannya dengan politik apalagi Pilpres. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD meminta Bawaslu mengusut tuntas soal isu janji Presiden Jokowi jika Gibran Rakabuming menang Pilpres.
Sebelumnya beredar video Sekretaris Daerah Takalar, Sulawesi Selatan Muhammad Hasbi mengungkap janji Jokowi. Dalam video itu, Hasbi mengungkap bahwa Jokowi berjanji akan melakukan pengangkatan CPNS jika Gibran menang Pilpres. TPN Ganjar Mahfud meminta Bawaslu mengusut apakah janji tersebut benar disampaikan oleh Jokowi atau tidak. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota tim hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova di kantor Bawaslu RI Selasa 16 Januari 2024. TPN juga meminta agar Bawaslu menyelidiki terkait netralitas ASN di Takalar. Vincentius tegas meminta Bawaslu untuk mengusut pesan yang disampaikan oleh Hasbi. Di sisi lain, pihak istana sudah membantah terkait janji Jokowi itu. Bantahan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari menegaskan Jokowi tidak pernah menjanjikan pengangkatan CPNS apalagi dikaitkan dengan Pilpres 2024. Ari berkata perekrutan CPNS 2024 secara besar-besaran tidak ada kaitannya dengan pemilu 2024. Presiden Joko Widodo santer disebut turun gunung demi memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Jokowi disebut turun gunung dengan mencoba menaikkan elektabilitas Prabowo Gibran yang tak kunjung tembus 50%. Pertemuan Jokowi dengan 3 tokoh dari kubu Paslon 02 diduga untuk mengkonsolidasikan pengusung Prabowo Gibran. 3 tokoh tersebut adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Namun isu tersebut dibantah keras oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari membantah Jokowi turun gunung demi kemenangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 16 Januari 2024. Ari mengatakan pertemuan dengan sejumlah ketua umum parpol pengusung Paslon 02 merupakan hal yang lumrah dilakukan. Menurut Ari, pertemuan yang dilakukan secara berurutan itu wajar mengingat Presiden juga merupakan tokoh politik. Ari mengatakan Presiden bisa memposisikan diri sebagai kepala negara dan sebagai seorang tokoh politik, yang mana saat menjadi tokoh politik, Jokowi tidak menggunakan fasilitas negara. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming disebut sulit menang satu putaran meski unggul dalam beberapa hasil survei elektabilitas di berbagai lembaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Hendry Satrio Senin 11 Desember. Menurut Hendry, Prabowo Gibran sulit menang satu putaran karena masih mengandalkan nama Presiden Jokowi untuk meraih elektabilitas. Seperti diketahui, selama ini Prabowo selalu berjanji melanjutkan program-program Jokowi jika berhasil memenangkan Pilpres 2024. Hendry menduga bahwa Prabowo Gibran akan sulit menang satu putaran karena terus mengandalkan Jokowi. Bahkan Hendry menilai posisi Prabowo Gibran akan terancam jika Pilpres berlangsung 2 putaran. Hendry lantas menyinggung beberapa hal yang disorot publik terkait kontroversi Prabowo Gibran. Salah satunya adalah kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang meloloskan Gibran maju Cawapres. Selain itu, ia juga membahas soal polemik joget ala Prabowo selama kampanye Pilpres 2024. Menurut Hendry, ada daya kritis yang luar biasa tentang joget dan gimmick Prabowo. Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mengatakan, ada konspirasi untuk memenangkan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Todung, hal tersebut terlihat dari berbagai dugaan kecurangan di beberapa daerah di Indonesia. Saya melihat ada konspirasi untuk memenangkan paslon tertentu khususnya paslon nomor 2. Kata Todung dalam jumpa pers di Media Center TPN, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Dia mencontohkan dugaan kecurangan, seperti muncul rekaman suara ajakan memilih Prabowo Gibran yang diduga dilakukan pejabat Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kita mendengar percakapan antara beberapa pejabat setempat, apakah itu kepala kejaksaan, pihak Dandimya, kemudian juga pihak kepolisian yang meminta kepada warganya untuk memilih paslon nomor 2, ujar Todung. Selain itu, Todung juga menyinggung beredarnya video Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan yang juga Sekretaris PGRI Kota Medan Andi Yudhistira diduga mengajak para kepala sekolah memilih Prabowo Gibran. Dia menegaskan, tindakan-tindakan tersebut bisa mempengaruhi perilaku para pemilih untuk menentukan pilihannya atau yang biasa disebut voting behavior. Ini dalam masyarakat yang kita sebut dalam ilmu politik dan patron klien, itu bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh patronnya, tutur Todung.
Tak hanya itu, Todung juga menyoroti beredarnya video Sekretaris Daerah, Sekda, Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi yang mengatakan, Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengangkat jutaan pegawai negeri sipil, PNS, jika Prabowo Gibran menang. Pola ini kita lihat di mana-mana bahwa ada konspirasi untuk memenangkan salah satu paslon dan paslon nomor 2. Dan kalau kita biarkan, ini akan menjadi cacat ya buat pemilu buat pilpres yang kita adakan kali ini, imbuhnya. Chairperson dari Generasi Perintis. Generasi Perintis adalah sebuah komunitas sekaligus gerakan yang memang menyasar isu soal privilege dan underprivilege, yang kami telah berkeliling di 51 kota di Jawa dan Sumatera untuk bisa mengidentifikasi apa yang kira-kira menjadi keresahan, apa yang kira-kira menjadi permasalahan yang menjadi hambatan struktural dan kultural yang dialami oleh generasi muda, khususnya perintis. Adapun tanggal 14 Januari kemarin kami telah mengadakan sebuah kesepakatan gitu ya dengan Bapak Ganjar Pranowo, dalam hal ini paslon nomor urut 3, untuk bisa mewujudkan apa yang kami sebut sebagai konsensus perintis, ya, konsensus perintis. Yang pertama kita membahas soal komitmen untuk menjamin meritokrasi. Kemudian kedua, kita bicara soal bagaimana Pak Ganjar dan Prof. Mahfud berkomitmen untuk membuka ruang inovasi dan kreasi yang terbuka untuk para pemuda di kabupaten dan kota. Dan yang ketiga, kita bicara soal komitmen untuk membangun pemuda di desa. Kesesuaian nilai ini yang akhirnya membuat kami Generasi Perintis sebagai komunitas memberikan dukungan, sekaligus kami juga berkomitmen untuk keliling ke lebih banyak kota lagi untuk menyampaikan apa yang telah menjadi kesepakatan kami dengan paslon nomor 3. Kemudian hal kedua yang mungkin bisa kami sampaikan, bahwa value yang dimiliki oleh Pak Ganjar dan kemudian Prof. Mahfud ini sangat sesuai dengan value-value para perintis gitu ya. Pak Ganjar memberikan kita gambaran bagaimana sosok yang besar dari desa kemudian ditempa melalui organisasi di sekolah dan kemudian kampus, kemudian dibentuk secara ideologis bertahun-tahun melalui proses kaderisasi yang panjang di partai politik, kemudian mengabdi di masyarakat melalui legislatif, dan akhirnya menjadi gubernur di Jawa Tengah selama 2 periode. Ini akhirnya memberikan harapan kepada kami Generasi Perintis bahwa sosok-sosok yang bukan siapa-siapa, bukan darah biru, bukan anak presiden, bukan punya paman seorang hakim ya, bisa melejit, bisa punya tempat di mana proses dan kemudian kerja keras akhirnya bisa menentukan arah masa depan. Dan inilah yang akhirnya memberikan inspirasi bagi kami. Saya sendiri, teman-teman semua, terima kasih Pak Sekjen atas kehormatannya untuk menjadi salah satu juru bicara dari Pak Ganjar dan kemudian Prof. Mahfud. Kesesuaian inilah yang akhirnya juga menginspirasi saya gitu. Dengan latar belakang saya sebagai pemuda yang besar di desa, saya warga Pak Ganjar ya di Tegal, Jawa Tengah. Kemudian saya berasal dari latar belakang keluarga yang bisa dikatakan kurang mampu ya, penerima bansos Pak. Terus kemudian dari kecil sampai saya lulus S2 di Inggris dengan beasiswa, kemudian sama-sama diproses dalam kehidupan aktivisme kampus sampai di tahun 2017 kami diamanahi menjadi ketua BEM UI pada saat itu, sehingga proses panjang inilah yang saya rasa ketika Pak Ganjar ini akhirnya nanti berhasil akan memberikan harapan kepada kami bahwa ternyata bisa untuk orang-orang yang bukan dianggap pewaris sah Republik ini gitu, untuk bisa mendapatkan tempat ketika dia mau berjuang, mau berproses dan lain sebagainya. Dan kami Generasi Perintis juga yakin bahwa proses demokrasi di Republik ini perlu dijaga, karena sosok-sosok seperti Pak Jokowi itu lahir karena proses demokrasi. Jadi jangan sampai kita butakan dengan ilusi bahwa sosok tertentulah yang bisa melanjutkan Pak Jokowi karena ada ikatan darah dan lain sebagainya. Dan itulah yang menjadi semangat kami dari Generasi Perintis, bahwa siapapun di Republik ini harus punya kesempatan yang sama. Dan
segala kesempatan perlu terbuka untuk para perintis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sangat jelas ya. Maka mengapa dari survei Saiful Bujani Research Consulting mengatakan program satu keluarga miskin satu sarjana itu mendapat daya terima yang luas dari masyarakat Indonesia, termasuk KTP Sakti. Karena Bung Muncap ini juga menjadi contoh bagaimana dia sebagai anak muda perintis yang berjuang dari kalangan tidak mampu, ya ibunya TKI tetapi bisa masternya dari Inggris, sehingga semua dalam satu nafas bahwa generasi perintis itu bukan mendapatkan fasilitas dari bapaknya, orang tuanya, pamannya, tetapi karena nilai-nilai perjuangan yang juga ditunjukkan oleh Pak Ganjar, Prof. Mahfud yang dari kalangan rakyat biasa. Maka mengapa Pak Ganjar itu bisa belusukan, Pak Prabowo tidak bisa belusukan. Selanjutnya Bung Ilham, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semua. Teman-teman media, perkenalkan nama saya Ilham Fatur Rahman. Saya co-founder Generasi Perintis. Sudah dijelaskan tadi oleh kawan seperjuangan saya, Bung Muncap, secara solid ya. Saya hanya ingin menambahkan bahwa dari 51 kabupaten kota kemarin kita keliling, gerakan kita bottom up, dan setiap titik itu kita menghadirkan perwakilan dari beberapa unsur yang representatif ya. Jadi ada kalangan aktivis, terus kemudian pengusaha UMKM, lalu kemudian juga ada seniman, ada mahasiswa, ada pelajar dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan di kota dan kabupaten, sehingga kita juga merepresentasikan isu dari rural dan urban gitu. Jadi dari 51 kabupaten kota itu kita mendapati 151 kunci isu yang kemudian kita coba cocokkan dengan visi misi yang memang ada dalam ketiga paslon, dan hampir 95% kita memiliki kesesuaian dengan visi misi nomor urut 3. Itu juga yang mendorong konsensus dari Generasi Perintis ini, kemudian kita titipkan menjadi 3 poin ya, diperas lagi 3 poin ini yang menjadi 3 top of mind dari 151 key issues tadi, yang meritokrasi, ruang kreasi inovasi, dan pembangunan desa. Kita sangat menyoroti di sini terutama pembangunan pemuda desa, karena terjadi disparitas isu ya sekarang yang terjadi di milenial dan Gen Z, banyak yang tidak tertangkap, terutama aspirasi pemuda desa gitu. Jadi dan kita menganggap memang ada terjadi ketimpangan ya antara pembangunan dan desa dan kota, sehingga kemarin saat acara di Postblok, Pak Ganjar alhamdulillah berkenan dan siap menyepakati untuk memperjuangkan 3 poin yang kita sodorkan ke beliau. Jadi sudah terjadi kesepakatan dan sinergi, sehingga Generasi Perintis di acara kemarin kita mendeklarasikan dukungan terhadap Pak Ganjar untuk bisa mewujudkan aspirasi daripada tantangan, keresahan, dan kemudian juga harapan dari Generasi Perintis. Itu saja yang mau saya tambahkan, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Dan terakhir dari Bung Reinhardt, karena ketika saya berdiskusi sama dia dengan melihat banyaknya intimidasi, ada kepala desa diintimidasi, kemudian RT diintimidasi, bahkan beberapa jurnalis juga mendapatkan berbagai tekanan. Kemudian yang terakhir ketika sosmednya Prof. Mahfud pun juga diretas, maka akhirnya Bung Reinhardt ini juga bermigrasi dari jurnalis menjadi jurkam Ganjar Mahfud. Bila ada mau disampaikan, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Selamat siang teman-teman semua, apa kabar? Singkat saja, kalau dari saya ini sudah mendekati tanggal 14 Februari. Kita tahu kita sangat bersyukur semakin banyak dukungan, gerakan seperti kawan-kawan Generasi Perintis ini yang terus mengaspirasikan dukungan terhadap Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud, punya kesamaan pandangan. Meskipun di sisi yang sama kita tahu, seperti yang di Pak Sekjen sudah katakan, ada banyak upaya-upaya intimidasi yang dilakukan. Karena khusus yang kemudian kami kelola, ini kita mempertebal lagi bagaimana pandangan-pandangan para tokoh, para pengamat, para pakar yang resah juga dengan keadaan yang ada, dan mereka bersuara. Itulah yang kemudian saya tangkap, kami tangkap, dan kami
berupaya untuk meneruskan itu kepada masyarakat lewat jalur-jalur sosial media, mungkin ruang-ruang udara, agar keresahan yang publik tangkap ini juga bisa tersalurkan, tersampaikan. Seperti juga yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Generasi Perintis yang sudah sangat baik. Nah, ini kami pertebal kembali. Nah, di sisi yang lain juga kami juga terus berupaya untuk memperkuat lagi, mempertebal lagi program-program unggulan Pak Ganjar yang sangat diterima dengan baik oleh masyarakat. Program Pak Ganjar juga Prof. Mahfud yang tadi juga Pak Sekjen sudah sampaikan. Nah, ini yang kami teruskan kembali ke masyarakat sehingga dalam 1 bulan ke depan ini kami all out, kami maksimal untuk bisa memenangkan Pak Ganjar juga Prof. Mahfud lewat berbagai jalur, tapi tentu yang sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ini yang kami maksimalkan sehingga nanti kita berharap di 14 Februari bisa mendapatkan hasil yang maksimal, dan kami terus menangkap bagaimana kekhawatiran dan juga keresahan publik, tapi di saat yang sama kami memberikan solusi, dan juga kami tahu bahwa Pak Ganjar juga Prof. Mahfud sosok yang sangat tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. Saya pikir itu saja dari saya, Pak Sekjen. Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Ya, selanjutnya nanti yang lain doorstop. Kita masuk yang kedua, termasuk juga buat Bung Mujab. Nanti kalau mau doorstop nanti di luar biar suasananya sesuai dengan anak muda. Ya, lebih natural dan bisa langsung menanyakan segala sesuatu hal terkait dengan Bung Mujab maupun juga Mas Ilham, pelopor Generasi Perintis. Terima kasih juga Bung Reinhardt. Terima kasih. Merdeka. Ganjar Mahfud. Menang, menang, menang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekjen, Bung Mujab, Pak Reinhardt. Ini kita sekalian. Sekarang yang kedua. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD meminta Bawaslu mengusut tuntas soal isu janji Presiden Jokowi jika Gibran Rakabuming menang Pilpres. Sebelumnya beredar video Sekretaris Daerah Takalar, Sulawesi Selatan Muhammad Hasbi mengungkap janji Jokowi. Dalam video itu, Hasbi mengungkap bahwa Jokowi berjanji akan melakukan pengangkatan CPNS jika Gibran menang Pilpres. TPN Ganjar Mahfud meminta Bawaslu mengusut apakah janji tersebut benar disampaikan oleh Jokowi atau tidak. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota tim hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova di kantor Bawaslu RI Selasa 16 Januari 2024. TPN juga meminta agar Bawaslu menyelidiki terkait netralitas ASN di Takalar. Vincentius tegas meminta Bawaslu untuk mengusut pesan yang disampaikan oleh Hasbi. Di sisi lain, pihak istana sudah membantah terkait janji Jokowi itu. Bantahan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari menegaskan Jokowi tidak pernah menjanjikan pengangkatan CPNS apalagi dikaitkan dengan Pilpres 2024. Ari berkata perekrutan CPNS 2024 secara besar-besaran tidak ada kaitannya dengan pemilu 2024. Salah satu pengembus isu pemaksulan terhadap Presiden Joko Widodo buka suara. Kritikus politik Faisal Assegaf mengatakan usulan pemaksulan Presiden merupakan hal penting. Pernyataan itu disampaikan Faisal pada Minggu 14 Januari 2024. Menurutnya Jokowi dan keluarga telah menyalahgunakan wewenang hingga melakukan cawe-cawe dalam pemilu 2024. Oleh karena itu, petisi 100 menggaungkan pemaksulan terhadap Jokowi. Faisal mengatakan pihaknya menilai pemaksulan terhadap Presiden Jokowi itu merupakan solusi terbaik untuk menghentikan politik cawe-cawe. Menurut Faisal, petisi 100 telah mendatangi DPR untuk menggaungkan pemaksulan Jokowi. Mereka juga mengaku menemui Menko Polhukam Mahfud MD beberapa hari lalu. Faisal berkata petisi 100 dan Mahfud MD berdiskusi soal potensi kecurangan pemilu. Hal itu sejalan dengan ikhtiar Kemenko Polhukam yang membuat Satgas Anti Pemilu Curang. Pemaksulan itu menurut Faisal dilakukan untuk menjaga persatuan nasional, sehingga proses demokrasi tidak terancam kecurangan dan disintegrasi. Faisal menyebut tidak ada cara lain selain melakukan pemaksulan Presiden. Menurutnya, semua lembaga pengawas di Indonesia telah rubuh. Faisal mengatakan Mahkamah Konstitusi dan DPR tidak berperan sedangkan partai politik hanya mondar-mandir.
Oleh karena itu, petisi 100 menilai pemakzulan terhadap Presiden Jokowi penting dilakukan. Pengamat politik Rocky Gerung ikut menyuarakan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, hanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bisa memulai langkah pemakzulan Presiden. Hal itu disampaikan Rocky saat mengisi acara dialog publik relawan Amin Bugar di Tangerang Selatan pada Minggu 14 Januari 2024. Ia menilai bahwa Jokowi harus dimakzulkan secara konstitusional. Rocky berdalih bahwa pemilu 2024 tidak akan ada dampaknya apabila Jokowi masih duduk di kursi kepresidenan, sebab Jokowi dianggap berpihak untuk memenangkan salah satu paslon. Terkait siapa yang bisa memulai pemakzulan presiden, Rocky menyebut sosoknya adalah Megawati. Hal ini karena Megawati memiliki kuasa di partai yang mendominasi DPR RI. Dalam kesempatan itu, Rocky pun mengajak pendukung Anies Baswedan dan Caimin untuk memakzulkan Jokowi. Diketahui isu pemakzulan Jokowi kembali mencuat menjelang Pilpres 2024. Isu ini pertama kali dikeluarkan oleh Gerakan Petisi 100 yang mengirimkan surat kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Namun demikian, pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra menilai, petisi yang meminta pemakzulan Jokowi merupakan hal yang inkonstitusional, sebab hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Joko Widodo santer disebut turun gunung demi memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Jokowi disebut turun gunung dengan mencoba menaikkan elektabilitas Prabowo Gibran yang tak kunjung tembus 50%. Pertemuan Jokowi dengan 3 tokoh dari kubu Paslon 02 diduga untuk mengkonsolidasikan pengusung Prabowo Gibran. 3 tokoh tersebut adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Namun isu tersebut dibantah keras oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari membantah Jokowi turun gunung demi kemenangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 16 Januari 2024. Ari mengatakan pertemuan dengan sejumlah ketua umum parpol pengusung Paslon 02 merupakan hal yang lumrah dilakukan. Menurut Ari, pertemuan yang dilakukan secara berurutan itu wajar mengingat Presiden juga merupakan tokoh politik. Ari mengatakan Presiden bisa memposisikan diri sebagai kepala negara dan sebagai seorang tokoh politik, yang mana saat menjadi tokoh politik, Jokowi tidak menggunakan fasilitas negara. Beredar sebuah video yang menyebut Presiden Jokowi berjanji akan mengangkat jutaan CPNS jika Gibran Rakabuming menang Pilpres 2024. Janji tersebut disampaikan oleh Sekda Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi. Dalam video itu, Hasbi mengaku Jokowi sudah menjanjikan pengangkatan jika anaknya menang. Pihak Istana menanggapi beredarnya janji Presiden Jokowi tersebut. Istana membantah Jokowi menjanjikan soal pengangkatan CPNS seperti yang disebutkan Sekda Takalar. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana di Gedung Sekretariat Negara Selasa 16 Januari 2024. Ari menegaskan Presiden Jokowi sama sekali tidak pernah memberikan janji soal CPNS, apalagi dikaitkan dengan Pilpres 2024. Ari mengatakan perekrutan CPNS 2024 merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Perekrutan itu sudah disampaikan secara terbuka dan transparan oleh Jokowi ke publik pada 5 Januari 2024 lalu. Ari menegaskan keputusan pemerintah yang akan membuka formasi CPNS secara besar-besaran di tahun 2024 tidak ada kaitannya dengan politik apalagi Pilpres. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD meminta Bawaslu mengusut tuntas soal isu janji Presiden Jokowi jika Gibran Rakabuming menang Pilpres. Sebelumnya beredar video Sekretaris Daerah Takalar Sulawesi Selatan Muhammad Hasbi mengungkap janji Jokowi. Dalam video itu, Hasbi mengungkap bahwa Jokowi berjanji akan melakukan pengangkatan CPNS jika Gibran menang Pilpres. TPN Ganjar Mahfud meminta Bawaslu mengusut apakah janji tersebut benar disampaikan oleh Jokowi atau tidak.
Pernyataan itu disampaikan oleh anggota tim hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova di kantor Bawaslu RI Selasa 16 Januari 2024. TPN juga meminta agar Bawaslu menyelidiki terkait netralitas ASN di Takalar. Vincentius tegas meminta Bawaslu untuk mengusut pesan yang disampaikan oleh Hasbi. Di sisi lain, pihak istana sudah membantah terkait janji Jokowi itu. Bantahan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari menegaskan Jokowi tidak pernah menjanjikan pengangkatan CPNS apalagi dikaitkan dengan Pilpres 2024. Ari berkata perekrutan CPNS 2024 secara besar-besaran tidak ada kaitannya dengan pemilu 2024. Presiden Joko Widodo santer disebut turun gunung demi memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Jokowi disebut turun gunung dengan mencoba menaikkan elektabilitas Prabowo Gibran yang tak kunjung tembus 50%. Pertemuan Jokowi dengan 3 tokoh dari kubu Paslon 02 diduga untuk mengkonsolidasikan pengusung Prabowo Gibran. 3 tokoh tersebut adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Namun isu tersebut dibantah keras oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari membantah Jokowi turun gunung demi kemenangan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 16 Januari 2024. Ari mengatakan pertemuan dengan sejumlah ketua umum parpol pengusung Paslon 02 merupakan hal yang lumrah dilakukan. Menurut Ari, pertemuan yang dilakukan secara berurutan itu wajar mengingat Presiden juga merupakan tokoh politik. Ari mengatakan Presiden bisa memposisikan diri sebagai kepala negara dan sebagai seorang tokoh politik, yang mana saat menjadi tokoh politik, Jokowi tidak menggunakan fasilitas negara. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming disebut sulit menang satu putaran meski unggul dalam beberapa hasil survei elektabilitas di berbagai lembaga. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Hendry Satrio Senin 11 Desember. Menurut Hendry, Prabowo Gibran sulit menang satu putaran karena masih mengandalkan nama Presiden Jokowi untuk meraih elektabilitas. Seperti diketahui, selama ini Prabowo selalu berjanji melanjutkan program-program Jokowi jika berhasil memenangkan Pilpres 2024. Hendry menduga bahwa Prabowo Gibran akan sulit menang satu putaran karena terus mengandalkan Jokowi. Bahkan Hendry menilai posisi Prabowo Gibran akan terancam jika Pilpres berlangsung 2 putaran. Hendry lantas menyinggung beberapa hal yang disorot publik terkait kontroversi Prabowo Gibran. Salah satunya adalah kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang meloloskan Gibran maju Cawapres. Selain itu, ia juga membahas soal polemik joget ala Prabowo selama kampanye Pilpres 2024. Menurut Hendry, ada daya kritis yang luar biasa tentang joget dan gimmick Prabowo. Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mengatakan, ada konspirasi untuk memenangkan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Todung, hal tersebut terlihat dari berbagai dugaan kecurangan di beberapa daerah di Indonesia. Saya melihat ada konspirasi untuk memenangkan paslon tertentu khususnya paslon nomor 2. Kata Todung dalam jumpa pers di Media Center TPN, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Dia mencontohkan dugaan kecurangan, seperti muncul rekaman suara ajakan memilih Prabowo Gibran yang diduga dilakukan pejabat Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kita mendengar percakapan antara beberapa pejabat setempat, apakah itu kepala kejaksaan, pihak Dandimya, kemudian juga pihak kepolisian yang meminta kepada warganya untuk memilih paslon nomor 2, ujar Todung. Selain itu, Todung juga menyinggung beredarnya video Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan yang juga Sekretaris PGRI Kota Medan Andi Yudhistira diduga mengajak para kepala sekolah memilih Prabowo Gibran. Dia menegaskan, tindakan-tindakan tersebut bisa mempengaruhi perilaku para pemilih untuk menentukan pilihannya atau yang biasa disebut voting behavior. Ini dalam masyarakat yang kita sebut dalam ilmu politik dan patron klien, itu bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh patronnya, tutur Todung. Tak hanya itu, Todung juga menyoroti beredarnya video Sekretaris Daerah, Sekda, Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi yang mengatakan, Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengangkat jutaan pegawai negeri sipil, PNS, jika Prabowo Gibran menang. Pola ini kita lihat di mana-mana bahwa ada konspirasi untuk memenangkan salah satu paslon dan paslon nomor 2.
Dan kalau kita biarkan, ini akan menjadi cacat ya buat pemilu buat pilpres yang kita adakan kali ini, imbuhnya. Chairperson dari Generasi Perintis. Generasi Perintis adalah sebuah komunitas sekaligus gerakan yang memang menyasar isu soal privilege dan underprivilege, yang kami telah berkeliling di 51 kota di Jawa dan Sumatera untuk bisa mengidentifikasi apa yang kira-kira menjadi keresahan, apa yang kira-kira menjadi permasalahan yang menjadi hambatan struktural dan kultural yang dialami oleh generasi muda, khususnya perintis. Adapun tanggal 14 Januari kemarin kami telah mengadakan sebuah kesepakatan gitu ya dengan Bapak Ganjar Pranowo, dalam hal ini paslon nomor urut 3, untuk bisa mewujudkan apa yang kami sebut sebagai konsensus perintis ya, konsensus perintis. Yang pertama kita membahas soal komitmen untuk menjamin meritokrasi, kemudian kedua kita bicara soal bagaimana Pak Ganjar dan Prof Mahfud berkomitmen untuk membuka ruang inovasi dan kreasi yang terbuka untuk para pemuda di kabupaten dan kota. Dan yang ketiga kita bicara soal komitmen untuk membangun pemuda di desa. Kesesuaian nilai ini yang akhirnya membuat kami Generasi Perintis sebagai komunitas memberikan dukungan, sekaligus kami juga berkomitmen untuk keliling ke lebih banyak kota lagi untuk menyampaikan apa yang telah menjadi kesepakatan kami dengan paslon nomor 3. Kemudian hal kedua yang mungkin bisa kami sampaikan, bahwa value yang dimiliki oleh Pak Ganjar dan kemudian Prof Mahfud ini sangat sesuai dengan value-value para perintis gitu ya. Pak Ganjar memberikan kita gambaran bagaimana sosok yang besar dari desa kemudian ditempa melalui organisasi di sekolah dan kemudian kampus, kemudian dibentuk secara ideologis bertahun-tahun melalui proses kaderisasi yang panjang di partai politik, kemudian mengabdi di masyarakat melalui legislatif, dan akhirnya menjadi gubernur di Jawa Tengah selama 2 periode. Ini akhirnya memberikan harapan kepada kami Generasi Perintis bahwa sosok-sosok yang bukan siapa-siapa, bukan darah biru, bukan anak presiden, bukan punya paman seorang hakim ya, bisa melejit, bisa punya tempat di mana proses dan kemudian kerja keras akhirnya bisa menentukan arah masa depan. Dan inilah yang akhirnya memberikan inspirasi bagi kami. Saya sendiri, teman-teman semua, terima kasih Pak Sekjen atas kehormatannya untuk menjadi salah satu juru bicara dari Pak Ganjar dan kemudian Prof Mahfud. Kesesuaian inilah yang akhirnya juga menginspirasi saya gitu. Dengan latar belakang saya sebagai pemuda yang besar di desa, saya warga Pak Ganjar ya di Tegal, Jawa Tengah. Kemudian saya berasal dari latar belakang keluarga yang bisa dikatakan kurang mampu ya, penerima bansos Pak. Terus kemudian dari kecil sampai saya lulus S2 di Inggris dengan beasiswa, kemudian sama-sama diproses dalam kehidupan aktivisme kampus sampai di tahun 2017 kami diamanahi menjadi ketua BEM UI pada saat itu, sehingga proses panjang inilah yang saya rasa ketika Pak Ganjar ini akhirnya nanti berhasil akan memberikan harapan kepada kami bahwa ternyata bisa untuk orang-orang yang bukan dianggap pewaris sah Republik ini gitu, untuk bisa mendapatkan tempat ketika dia mau berjuang, mau berproses dan lain sebagainya. Dan kami Generasi Perintis juga yakin bahwa proses demokrasi di Republik ini perlu dijaga, karena sosok-sosok seperti Pak Jokowi itu lahir karena proses demokrasi. Jadi jangan sampai kita butakan dengan ilusi bahwa sosok tertentulah yang bisa melanjutkan Pak Jokowi karena ada ikatan darah dan lain sebagainya. Dan itulah yang menjadi semangat kami dari Generasi Perintis, bahwa siapapun di Republik ini harus punya kesempatan yang sama dan segala kesempatan perlu terbuka untuk para perintis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sangat jelas ya. Maka mengapa dari survei Saiful Bujani Research Consulting mengatakan program 1 keluarga miskin 1 sarjana
itu mendapat daya terima yang luas dari masyarakat Indonesia, termasuk KTP Sakti. Karena Bung Mujab ini juga menjadi contoh bagaimana dia sebagai anak muda perintis yang berjuang dari kalangan tidak mampu, ya ibunya TKI tetapi bisa masternya dari Inggris, sehingga semua dalam satu nafas bahwa generasi perintis itu bukan mendapatkan fasilitas dari bapaknya, orang tuanya, pamannya, tetapi karena nilai-nilai perjuangan yang juga ditunjukkan oleh Pak Ganjar, Prof. Mahfud yang dari kalangan rakyat biasa. Maka mengapa Pak Ganjar itu bisa belusukan, Pak Prabowo tidak bisa belusukan? Selanjutnya Bung Ilham, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semua. Teman-teman media, perkenalkan nama saya Ilham Fatur Rahman. Saya co-founder Generasi Perintis. Sudah dijelaskan tadi oleh kawan seperjuangan saya, Bung Mujab, secara solid. Ya, saya hanya ingin menambahkan bahwa dari 51 kabupaten kota kemarin kita keliling, gerakan kita bottom up, dan setiap titik itu kita menghadirkan perwakilan dari beberapa unsur yang representatif ya. Jadi ada kalangan aktivis, terus kemudian pengusaha UMKM, lalu kemudian juga ada seniman, ada mahasiswa, ada pelajar dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan di kota dan kabupaten, sehingga kita juga merepresentasikan isu dari rural dan urban gitu. Jadi dari 51 kabupaten kota itu kita mendapati 151 kunci isu yang kemudian kita coba cocokkan dengan visi misi yang memang ada dalam ketiga paslon, dan hampir 95% kita memiliki kesesuaian dengan visi misi nomor urut 3. Itu juga yang mendorong konsensus dari Generasi Perintis ini, kemudian kita titipkan menjadi 3 poin ya, diperas lagi 3 poin ini yang menjadi 3 top of mind dari 151 key issues tadi, yang meritokrasi, ruang kreasi inovasi, dan pembangunan desa. Kita sangat menyoroti di sini terutama pembangunan pemuda desa, karena terjadi disparitas isu ya sekarang yang terjadi di milenial dan Gen Z, banyak yang tidak tertangkap, terutama aspirasi pemuda desa gitu. Jadi dan kita menganggap memang ada terjadi ketimpangan ya antara pembangunan dan desa dan kota, sehingga kemarin saat acara di Postblok, Pak Ganjar alhamdulillah berkenan dan siap menyepakati untuk memperjuangkan 3 poin yang kita sodorkan ke beliau. Jadi sudah terjadi kesepakatan dan sinergi, sehingga Generasi Perintis di acara kemarin kita mendeklarasikan dukungan terhadap Pak Ganjar untuk bisa mewujudkan aspirasi daripada tantangan, keresahan, dan kemudian juga harapan dari Generasi Perintis. Itu saja yang mau saya tambahkan, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Dan terakhir dari Bung Reinhardt, karena ketika saya berdiskusi sama dia dengan melihat banyaknya intimidasi, ada kepala desa diintimidasi, kemudian RT diintimidasi, bahkan beberapa jurnalis juga mendapatkan berbagai tekanan. Kemudian yang terakhir ketika sosmednya Prof. Mahfud pun juga diretas, maka akhirnya Bung Reinhardt ini juga bermigrasi dari jurnalis menjadi jurkam Ganjar Mahfud. Kita sudah mau disampaikan, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Selamat siang teman-teman semua, apa kabar? Singkat saja, kalau dari saya ini sudah mendekati tanggal 14 Februari, kita tahu kita sangat bersyukur semakin banyak dukungan, gerakan seperti kawan-kawan Generasi Perintis ini yang terus mengaspirasikan dukungan terhadap Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud, punya kesamaan pandangan, meskipun di sisi yang sama kita tahu seperti yang Pak Sekjen sudah katakan, ada banyak upaya-upaya intimidasi yang dilakukan. Kanal-kanal khusus yang kemudian kami kelola, ini kita mempertebal lagi bagaimana pandangan-pandangan para tokoh, para pengamat, para pakar yang resah juga dengan keadaan yang ada, dan mereka bersuara. Itulah yang kemudian saya tangkap, kami tangkap, dan kami berupaya untuk meneruskan itu kepada masyarakat lewat jalur-jalur sosial media, mungkin ruang-ruang udara, agar keresahan yang publik tangkap ini juga bisa tersalurkan, tersampaikan. Seperti juga yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Generasi Perintis yang sudah sangat baik
Nah ini kami pertebal kembali. Nah di sisi yang lain juga kami juga terus berupaya untuk memperkuat lagi, mempertebal lagi program-program unggulan Pak Ganjar yang sangat diterima dengan baik oleh masyarakat. Program Pak Ganjar juga Prof. Mahfud yang tadi juga Pak Sekjen sudah sampaikan. Nah ini yang kami teruskan kembali ke masyarakat sehingga dalam 1 bulan ke depan ini kami all out, kami maksimal untuk bisa memenangkan Pak Ganjar juga Prof. Mahfud lewat berbagai jalur, tapi tentu ya sesuai dengan aturan yang ada. Nah ini yang kami maksimalkan sehingga nanti kita berharap di 14 Februari bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kami terus menangkap bagaimana kekhawatiran dan juga keresahan publik, tapi di saat yang sama kami memberikan solusi dan juga kami tahu bahwa Pak Ganjar juga Prof. Mahfud sosok yang sangat tepat untuk pemimpin Indonesia ke depan. Saya pikir itu saja dari saya, Pak Sekjen. Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Ya, selanjutnya nanti yang lain doorstop. Kita masuk yang kedua, termasuk juga buat Bung Mujab.